Ketemu lagi dengan Bang Ox. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Nyalakan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Silahkan menonton. Ya Tuhan, Li Chen telah menjadi ahli meyakinkan dan akan mengadakan upacara perayaan. Mengapa dia tidak mengirimiku undangan? Kesal. Dia berpikir karena dia mengenal Li Chen dan dia juga sangat cantik. Mengapa Li Chen tidak mengiriminya surat undangan? Surat undangan ini hanya untuk satu orang. Kalau kamu mau ikut, ikut saja denganku, kata Yin Shilan sambil tersenyum sambil mengangkat surat undangan itu. Bolehkah aku memberikan hadiah? Jika ya, apa yang harus kuberikan? Liang Yesuan segera memikirkan hal lain dan tidak dapat menahan perasaan tertekan. Ini bukan perayaan untuk tahap pembentukan pondasi. Tamu undangan mempertimbangkan hadiah, mereka perlu mentraktir mereka di tahap inti emas. Ayah Liang Yesuan adalah seorang yang terlibat jindan, dan dia tentu mengetahui hal ini. Yin Shilan juga tampak malu. Meskipun dia kaya, kedua orang tuanya bersaing dengan jindan, dan dia sendiri adalah murid sejati sekte Qianhuan. Dia tidak memiliki bakat jindan. Meskipun dia tahu bahwa Li Chen tidak akan peduli dengan hal-hal ini, dia mewakili wajah Li Chen. Pada perayaan periode jindan itu, dia tidak ingin membuat Li Chen kehilangan muka karena dirinya sendiri. Guru, tepat ketika Yin Shilan dan Liang Yesuan sedang memikirkan hadiah, Guru Luo datang. Shilan, sepertinya kamu juga telah menerima surat undangan dari Li Chen. Aku tidak perlu mengantarmu ke sana. Ini secangkir teh spiritual kelas 3 sebagai hadiah untukmu. Master Luo tersenyum pada muridnya dan menyerahkan sebuah kotak giok. Sebenarnya, Guru Luo sudah menduga bahwa Li Chen pasti akan mengirim surat undangan tersendiri kepada Yin Shilan. Dan kelas spiritual 3 ini khusus disiapkan untuk Yin Shilan. Mengingat hubungan antara Yin Shilan dan Li Chen, mereka akan mendapatkan banyak manfaat di masa depan. Teh tingkat spiritual 3 juga dapat menyelesaikan konflik kecil antara dia dan Li Chen dan memperdalam hubungan mereka. Penyesalan Guru Luo kali ini bahkan lebih kuat dari sebelumnya, karena ia telah menyerahkan seorang ahli alkemis utama. Awalnya, Li Chen seharusnya bergabung dengan sekte Qianhuan, tetapi dia hanya memberikan kualifikasi sebagai murid luar, yang membuat Li Chen mempertimbangkan untuk bergabung dengan sekte Shushan. Fakta telah membuktikan nilai Li Chen. Seorang murid luar memang tidak layak dengan bakatnya. Pada titik ini, pemberian kualifikasi murid luar oleh Guru Luo kepada Li Chen bukanlah suatu bantuan, tetapi malah tampak seperti penghinaan. Maka Tuan Luo menyiapkan hadiah besar bagi Li Chen untuk menyelesaikan konflik kecil sebelumnya. Meskipun Li Chen sekarang hanya dapat merancang ramuan tingkat 3 tingkat rendah, Li Chen telah menjadi ahli di usia yang begitu muda. Setelah menjadi ahlinya, Li Chen hampir pasti akan memperoleh ramuan emas. Sekalipun sekte Shushan tidak menyediakan sumber daya untuk membuat ramuan ajaib bagi Li Chen, atau kumpulan sumber daya pembuatan ramuan ajaib tidak dapat berhasil mempromosikannya ke ramuan emas, ia masih memiliki cukup ramuan ajaib tingkat 3 untuk memperbaiki tubuh taunya dan meminum pil pelindung pembuluh darah, pil peningkat jiwa, pil kebangkitan, dan pil pemecah gunung lagi hingga ia berhasil dalam promosinya. Karena Li Chen sekarang dapat menyiarkan nomor daya pil pelindung pembuluh darah, pil penstabil jiwa, pil kebangkitan, dan pil pemecah gunung. Pil pemecah gunung. Inilah keuntungan menjadi ahlinya. Bahkan Master Luo yakin bahwa Li Chen mungkin memiliki beberapa pil pelindung meridian, pil penenang jiwa, pil kebangkitan, dan pil pemecah gunung. Selain itu, Tuan Luo juga mengetahui satu hal, yaitu, perusahaan perdagangan Beishu sedang menghubungi para kuatir dan bersiap untuk menjual pil permajaan. Karena identitas Guru Luo sebagai master formasi dan fakta bahwa dia adalah seorang kenalan wanita, dia juga menerima undangan dari perusahaan perdagangan Beishu. Dia mengetahui asal-muasal pil permajaan ini dan telah menyiapkan banyak benda spiritual yang sangat berharga untuk dilelang. Tetapi dia masih ingin berbicara dengan Li Chen melalui upacara perayaan ini untuk melihat apakah dia dapat membayar sejumlah harga untuk mendapatkan pil permajaan dari Li Chen. Terima kasih, Guru. Yin Shilan khawatir tentang hadiah, dan hadiah yang dikirim oleh gurunya tepat. Aku akan pergi mencari ayahku. Liang Yesuan melihat bahwa hadiah Yin Shilan telah terpecahkan, jadi dia hanya bisa pergi dan menipu ayahnya. Tuan Luo melihat latar belakang Liang Yesuan dan tidak dapat menahan senyum. Tetua Liang tentu saja akan menyiapkan hadiah untuk Liang Yesuan. Dan itu haruslah hadiah yang sangat sesuai dengan status Liang Yesuan. Anda tahu, Tetua Liang mungkin tidak berkesempatan menghadiri upacara Li Chen. Tempat lain dalam undangan Guru Luo awalnya dimaksudkan agar Yin Shilan pergi dengan murid lain jika dia mendapat undangan. Menariknya, dia pergi bersama teman itu. Undangan untuk upacara besar ini menjadi sangat populer, dan semua pihak jindan ingin berpartisipasi. Ini adalah kesempatan untuk berteman dengan Li Chen. Belum lagi Tetua MA juga akan hadir. Jarang sekali bisa dekat dengan dua ahli bersejarah pada saat yang sama. Jika sudah sampai pada tahap jindan, ramuan tingkat 3 menjadi masalah besar. Ketika seorang kenalan jindan menemukan ramuan tingkat 3, ia perlu memahaminya menjadi ramuan tingkat 3. Belum lagi adanya perbedaan di antara para ahlinya.
Berita tentang kemampuan Li Chen dalam menyalin ramuan tingkat 3 belum tersebar, tetapi Li Chen masih muda dan memiliki potensi besar dalam sejarah. Selain itu, Tetua MA memiliki reputasi yang baik dalam peringkatnya. Ahli spesifikasikan ini pada saat yang sama. Dari semua undangan yang dikirimkan, yang paling membuat kuil Chiba mendapat masalah adalah kuil Chiba. Setelah menerima surat undangan, Zikong Luohan dari kuil Qianye menemui beberapa biksu terhormat di kuil untuk berdiskusi. Meskipun sebelumnya dia telah mencapai kesepakatan rekonsiliasi dengan Li Chen, dia menggunakan kesempatan itu untuk mewarisi visi ilahi untuk membuat Li Chen menyerah pada keputusan marahnya sebelumnya. Namun kini berbeda. Li Chen telah menjadi ahlinya. Tentu saja, level tertinggi ini hanya mengacu pada ramuan kelas 3 dengan kualitas terendah. Namun demikian, kuil Qianye harus menyelesaikan konflik sebelumnya dengan Li Chen secara tuntas. Namun kuil Qianye tidak dapat melakukannya sekarang. Bab 263 menyambut tamu. Formasi sekte-sekte Shushan saat ini cukup istimewa. Formasi agung sekte tersebut mengumpulkan cahaya formasi tersebut di keempat dinding lorong yang dibuka khusus untuk perayaan ini. Tentu saja, hampir tidak ada biksu yang menganggur di sekte Shushan saat ini. Kecuali biksu yang sedang mundur, semua biksu dimobilisasi. Menyambut tamu, dan seterusnya. Perayaan Master bersejarah merupakan acara yang sangat penting bahkan untuk sekte besar seperti sekte Shushan. Satu demi satu, perahu terbang mewah mengikuti jalur cahaya dan bayangan menuju gerbang sekte Shushan. Kekuatan besar. Terutama bagi para tetangga sekte Shushan, banyak dari mereka yang melihat begitu banyak yang melamar Jindan untuk pertama kalinya. Di sekitar gunung tempat diadakannya perayaan, kawanan burung peri terbang. Mereka dipindahkan dari seluruh sekte untuk menghibur para tamu. Seluruh gunung ditata ulang dari bawah ke atas, dan berbagai bunga dan tanaman spiritual membentuk gambar yang indah. Penatua Su dan Penatua MA berdiri di samping Li Chen, di daerah datar di puncak gunung, setiap menyambut tamu. Li Chen sangat tidak mengenal tamu-tamu ini, dan setiap tamu akan bertukar informasi kontak dengannya, yang akan menjadi jaringan masa depannya. Beberapa di antaranya adalah kekuatan Jindan yang dikenal oleh Tetua Su dan Tetua MA, beberapa di antaranya adalah sekutu penting sekte tersebut, dan beberapa di antaranya adalah tokoh penting dari berbagai kekuatan. Li Chen melihat perahu terbang berwarna hijau zamrud biasa dan senyum muncul di wajahnya. Ini Inshilan yang kau sebutkan, kan? Dia pantas untukmu. Penatua Su dan Penatua MA tidak melangkah maju dan membiarkan Li Chen pergi menyambut mereka. Ketika Li Chen melangkah maju, dia melihat kapal Liang Yesuan yang sedang turun dari terbang. Dia mengangguk sedikit ke arah Liang Yesuan, lalu mengabaikannya dan datang ke Inshilan. Lan Er, kemarilah dan temui tuanku, kata Li Chen kepada Inshilan sambil tersenyum. Tentu saja Inshilan tahu apa maksudnya. Liang Yesuan tahu arti khusus ini, jadi dia dengan bijaksana melangkah ke belakang. Inshilan memberi hormat kepada Tetua Su. Chen, lakukan orang lain dengan baik. Tetua Su tersenyum dan menerima sapaan itu, lalu memberi instruksi pada Li Chen. Kamu layak untuk Siming. Tetua MA juga tersenyum dan menerima penghormatan itu. Meskipun hadiah ini tidak setinggi tingkat Jindan, itu jelas merupakan hadiah yang bagus pada tahap pembangunan. Tetua Su dan Tetua MA sama-sama memiliki murid lain, dan mereka memiliki standar untuk hadiah semacam ini. Ini juga merupakan aturan yang dibentuk oleh warisan jutaan tahun dalam sekte besar. Terima kasih, Guru. Li Chen tersenyum dan mengucapkan terima kasih atas nama Inshilan. Yang dia ucapkan terima kasih bukanlah hadiahnya, melainkan sikap kedua tuan itu. Tuan kedua itu menerima Inshilan. Inshilan, berdirilah di samping Chen dan bantu menyambut para tamu. Tetua Su menatap kedua orang yang berdiri bersama dan memberi perintah sambil tersenyum. Saat dia berbicara, perahu terbang Guru Luo juga berhenti dan Guru Luo keluar dari perahu terbang tersebut. Ini adalah perayaan formal, dan semua biksu, apapun identitas mereka, datang ke sini dengan perahu terbang, sebagai tanda penghormatan kepada tuan rumah. Penatua Su, kau mencoba mencuri muridku. Guru Luo mendengar instruksi Peter Su dan menjawab sambil tersenyum. Penatua Luo, lama tak berjumpa. Beraninya aku merebut muridmu? Chen juga akan menjadi sebagian muridmu mulai sekarang, jawab Peter Su sambil tersenyum. Benar sekali, Tuan Luo tidak berkata apa-apa lagi dan hanya menjawab. Dia masih iri dengan Tetua Su di dalam hatinya. Li Chen menjadi murid Tetua Su hanya karena dia membawa ramuan penyelamat hidup Tetua Su bersamanya. Jika tidak, kejayaan kini menjadi milik sekte Qianhuan dan dirinya. Jadi dia sebenarnya agak kritis ketika membuka mulut, tetapi ketika dia melihat senyum Penatua Su, dia bahkan tidak ingin berbicara lagi. Chen, apakah kamu sudah berada di tahap akhir pembangunan fondasi? Dia tahu bahwa Li Chen baru saja berada di tahap tengah pembangunan fondasi. Bagaimana mungkin dia sudah berada di tahap akhir pembangunan yayasan sekarang? Penatua Luo, Anda tidak tahu bahwa Chen pada dasarnya adalah anak yang berhati-hati. Ia juga orang yang sangat kaya. Ia telah menyembunyikannya sejak kerajaannya berdiri. Sekte dan bahwa ia tidak perlu terlalu berhati-hati.
Peter Su menjelaskan sambil tersenyum. Dia benar-benar mengatakan hal ini kepada para pesaingnya Jindan yang tidak jauh dari sana. Bagi para pecinta Jindan, mereka dapat mendengar percakapan di sini dengan jelas tanpa persepsi khusus. Li Chen sudah berada pada tahap akhir pembangunan di usia ini, yang memang terlalu mencolok. Akan tetapi, setelah Tetua Su mengungkit soal Patriark Fan, siapapun yang hadir yang memiliki pemikiran mengenai kemajuan pesat Li Chen dalam bidang itu, menyerah pada gagasan itu. Bahkan tanpa mempertimbangkan identitas Li Chen sebagai seorang ahli alkemis, seseorang masih perlu mempertimbangkan harga leluhur jiwa baru lahir yang berbicara untuk melindungi Li Chen. Selama mereka berada di benua Shu Utara, mereka tidak berani mengabaikan perlindungan Patriark Fan. Chen, ini hadiahku, ini milikku. Liang Yixuan juga melompat keluar dan menyerahkan kotak giok. Li Chen tersenyum dan mengambil kotak giok itu, lalu membukanya di bawah penuh harap Inshilan. Hal ini membuat mata Li Chen berbinar. Baginya, daun teh spiritual kelas 3 yang belum dipanggang lebih baik daripada teh spiritual yang dipanggang. Teh spiritual yang ditumisnya adalah yang kualitasnya paling baik dan dapat menunjukkan mutu teh spiritual semaksimal mungkin. Meskipun hadiah ini disiapkan oleh Guru Luo untuk Inshilan, dia juga mempersiapkan hadiah ini karena dia telah mendengar Inshilan berbicara tentang keahlian Li Chen dalam menggoreng teh. Saya sangat menyukainya. Saya akan memberikan setengahnya setelah matang, kata Li Chen sambil tersenyum. Lihatlah hadiahku, Liang Yixuan mengingatkan. Li Chen tersenyum dan membuka kotak giok lainnya, menampilkan obat spiritual tingkat 3 di dalamnya. Liang Yixuan, ini sangat berharga, katanya dengan dia. Bukannya hadiah ini sangat berharga di antara semua hadiah yang diberikan oleh para tamu. Sebenarnya, sebagian besar hadiah yang dibawa oleh para ahli Jindan yang datang kali ini adalah obat-obatan spiritual kelas 3. Ramuan tingkat 3 memang berharga, tetapi para pemiliknya Jindan masih bisa mendapatkannya dari tempat-tempat berbahaya. Berteman dengan ahlinya, tetapi juga membangun persahabatan. Setidaknya ketika dia menghubungi Li Chen nanti dan meminta untuk secara pribadi memahami ramuan tingkat 3, dia tidak akan mudah ditolak. Li Chen hanya berpikir bahwa Liang Yixuan akan memberikan hadiah biasa untuk seorang pendiri-pendiri. Yang paling mahal harganya sedikit lebih mahal daripada hadiah biasa. Ini adalah hadiah yang dipersiapkan oleh Tetua Liang, dan diterima oleh Liang Yixuan. Guru Luo menjelaskan. Liang Yixuan, ucapkan terima kasihku kepada Tetua Liang. Li Chen mengerti, lalu berkata kepada Liang Yixuan sambil tersenyum. Tidak dapat disalahkan bahwa dia tidak mengundang Tetua Liang. Chen, ini hadiahku. Bila hadiah tersebut dapat dimasukkan ke dalam tas penyimpanan, berarti hadiah tersebut berukuran besar atau jumlahnya banyak. Li Chen mengambil tugas penyimpanan, pikirannya memasuki tugas penyimpanan, dan menemukan 18 formasi bendera. Ini adalah bendera formasi tingkat 3 yang dibuat oleh seorang master formasi. Dapat dikatakan bahwa di antara semua hadiah yang diterima sejauh ini, hadiah ini adalah yang paling penting. 18 bendera formasinya hampir setara dengan nilai senjata sihir, dan tidak dibandingkan dengan senjata sihir biasa, tetapi dengan senjata sihir terbaik. Meskipun formasi laut cahaya bintang milik Li Chen hanya terlihat lagi dari promosi, dia jarang bersentuhan dengan material kelas 3 sebelum mencapai level ini, apalagi menggunakan material kelas 3 untuk membuat formasi bendera. Dengan 18 bendera formasi tingkat 3 di tangan, dia yakin bahwa saat dia bertemu dengan seorang yang melibatkan Jindan awal di luar gerbang gunung, 18 bendera formasi tingkat 3 itu akan cukup untuk melindungi dirinya hingga melibatkan Jindan sekte itu tiba. Tentu saja, ini mengandaikan bahwa tingkat formasi haruslah memadai untuk mencapainya. Jika tidak, 18 bendera formasi tingkat 3 ini hanya akan menjadi hiasan saja. Ini adalah hadiah yang paling cocok untuk Li Chen dan sangat membantu. Tuan Luo, hadiah ini sebelum dia selesai berbicara, Tuan Luo menahannya dan berhenti. Chen, hadiah ini juga untuk Shilan. Hanya jika kamu memiliki kemampuan untuk melindungi dirimu sendiri, Shilan bisa merasa tenang. Tuan Luo melirik Yin Shilan dan berkata. Yin Shilan tersipu saat mendengar ini. Tetua Su dan Tetua Ma penasaran dengan hadiah apa itu. Selain itu, aku juga punya motif egois. Aku telah menyiapkan formasi 90 bendera sebagai ganti, pil permajaan. Master Luo menatap mata Li Chen dan berkata dengan lembut. Dia tidak ingin mengungkapkan di depan umum, tetapi dia tahu betul bahwa jika dia tidak mengungkapkan sekarang, siapa yang tahu berapa banyak pil anti permajaan yang masih dimiliki Li Chen. Dia melihat beberapa tetangga jin dan perempuan berdatangan, dan para tetangga jin dan perempuan ini seharusnya tidak ada di sini. Kemunculan mereka hanya bisa berarti satu hal, yakni mereka datang untuk pil permajaan. Untuk sebuah pil anti permajaan, harga yang dapat diterima oleh seorang wanita berpengalaman tidak terbayangkan bagi para terampil pria. Tuan Luo khawatir jika melibatkan jin dan wanita lain mengusulkan untuk menukarnya terlebih dahulu. Li Chen mungkin akan menukar pil anti permajaan di tangannya. Mengenai pil anti penuaan dari perusahaan dagang Beishu, menurut gosip, pil itu telah ditemukan oleh seorang wanita berpangkat dari perusahaan dagang Beishu yang berada dalam tahap jiwa baru lahir. Selama Li Chen memberitahu dia objek spiritual apa yang menjadi incarannya,
kultivator wanita itu akan menjadi orang pertama yang menukarkannya. Meskipun Tuan Luo mengeluarkan 108 bendera formasi kelas 3 sekaligus, yang tampaknya bernilai tinggi, tidak menghemat biaya untuk menukarnya hanya dengan satu pil anti permajaan. Selama itu bukan benda tingkat spiritual 4, mengkhawatirkan wanita Naschen Sol dapat memperolehnya dengan mudah. Dia melirik Liang Yesuan. Aku sudah makan, Tuan Luo, silakan tinggal sebentar setelah perayaan ini. Li Chen berkata samar kepada Tuan Luo sambil tersenyum. Tentu saja, kamu harus berbicara lebih banyak dengan Silan. Kedatangan setiap tamu membuat Li Chen kembali menjelajah dengan dunia infrastruktur abadi. Di dunia pemancar abadi yang pernah dilihatnya sebelumnya, benda spiritual kelas 3 sangatlah berharga dan langka. Tetapi setelah menjadi ahli dokumentasi, lihatlah tamu-tamu ini, yang mereka berikan hanyalah benda-benda spiritual kelas 3. Meneyer Lai, selamat datang, selamat datang. Dia dan Meneyer Lai memiliki hubungan publik dan pribadi, dan Lai adalah salah satu dari sedikit temannya di panggung Jindan. Jadi antusiasme yang dia tunjukkan tulus. Tetua Su dan Tetua MA juga memahami hal ini. Jadi setelah menyampaikan ucapan selamat datang, mereka minggir untuk berkomunikasi dengan biksu lainnya, menyerahkan sisi ini kepada Li Chen. Kenapa memanggilku Meneyer Lai? Panggil aku Kakak Lai. Aku akan memanggilmu Kakak Chen. Kalau kau menganggapku teman, kau boleh memanggilku seperti itu. Meneyer Lai adalah seorang pengusaha. Ia tahu bagaimana mendekati orang-orang. Saudara Lai, karena kau sudah berkata begitu, aku pasti akan menurutimu. Li Chen menyetujuinya tanpa ragu sedikit pun. Statusnya sebagai ahli konversi memang telah mencapai tingkat keahlian tahap Jindan, dan bahkan sedikit melampauinya. Tetapi dia juga mengerti bahwa dibandingkan dengan mendiang keterampilan Jindan seperti Meneyer Lai, statusnya masih sangat berbeda. Saudara Chen, saya tidak mengira Anda bisa menjadi ahli menegaskan secepat ini. Seru Meneyer Lai. Semua ini hanya keberuntungan. Aku tidak menyangka akan semulus ini, kata Li Chen dengan rendah hati. Apakah ini adik iparmu? Aku datang terburu-buru kali ini dan tidak membawa hadiah apapun. Jimat ini dapat dianggap sebagai hadiah pertemuan untuk adik iparmu. Meneyer Lai mengeluarkan jimat dari tubuhnya dan memberikannya kepada Inshilan yang berdiri di samping Li Chen. Meskipun Inshilan kaya, dia masih sedikit malu menerima jimat itu saat melihatnya. Itu adalah jimat penyelamat bagi para pendukung fondasi. Tidak semua murid sejati bisa memilikinya. Lan Er, terima saja kebaikan saudara Lai. Bab 264 hadiah. Setelah Inshilan menerima hadiah itu, Meneyer Lai tersenyum dan mengeluarkan kantong air dari pinggangnya dan menyerahkannya kepada Li Chen. Saudara Chen, inilah hadiah yang telah aku persiapkan untukmu, kata Meneyer Lai dengan sedikit rasa puas diri. Dari pola di permukaannya, dapat dilihat bahwa kantung udara itu memiliki efek mengunci roh. Kantong air ini tentu saja bukan hadiah, melainkan apa yang ada di dalam kantong air tersebut. Dia membuka kantong udara itu dan mengamati bagian dalamnya dengan pikirannya, hanya untuk melihat dua ikan kecil berenang di dalam kantong itu. Apakah ini koi roh murni? Tanyanya ragu. Di antara makhluk-makhluk rohani di langit dan bumi, selain manusia dan binatang rohani, banyak juga makhluk-makhluk rohani yang istimewa. Salah satunya adalah pure spirit koi. Ikan ini tidak berbahaya dan fungsinya hanya untuk meningkatkan kualitas udara. Umumnya, Jinling Koi dibesarkan di sumber air spiritual, yang dapat meningkatkan kualitas sumber air spiritual hingga satu tingkat. Ikan koi pure spirit tergolong langka dan dapat tumbuh sendiri. Ikan ini tidak memerlukan kontrak dan tidak akan menambah beban mental pemiliknya. Selain hal-hal lainnya, menggunakan air mata air spiritual yang telah ditingkatkan kualitasnya oleh Jinling Koi adalah cara yang bagus untuk menghibur tamu atau minum teh sendiri. Bagi Li Chen, Jinling Koi ini memiliki fungsi lain, yaitu untuk mendorong pertumbuhan teratai emas tingkat 3. Teratai emas tingkat 3 bergantung pada mata air spiritual untuk bertahan hidup. Semakin tinggi kualitas mata air spiritual, semakin bermanfaat bagi pertumbuhannya. Li Chen sekarang tahu manfaat teratai emas tingkat 3 bagi budidaya. Ikan koi roh murni ini adalah hadiah yang paling cocok. Dapat dilihat bahwa Meneyer Lai sangat mempertimbangkan saat memilih hadiah. Pada saat itu, efek kombinasi teratai emas tingkat ketiga dan pure spirit koi akan menjadi lebih penting. Dia tentu saja tidak tahu apakah para pendukung jiwa baru lahir punya ramuan apapun untuk membantu makmasasi mereka, tetapi dia tahu satu hal, dia belum pernah melihat tetua MA mengotori ramuan tingkat 4 di tempatnya. Jadi dia tahu bahwa meskipun para pengecut jiwa baru lahir punya ramuan untuk membantu intuisi mereka, ramuan itu sangat langka. Ketika Anda mencapai tahap jiwa baru lahir, diperkirakan pengingatnya terutama bergantung pada diri sendiri. Dia berpikir jangka panjang, dan meskipun dia belum termasuk Jindan, dia sudah memikirkan tahap Yuanying. Saudara Chen, selera Anda bagus. Mereka adalah pertunjukan ikan koi yang murni dan spiritual. Jika Anda melatih mereka dengan baik, mungkin saya bisa melihat sekelompok ikan koi yang murni dan spiritual di gua Anda di masa mendatang. Meneyer Lai menjawab sambil tersenyum. Ini tentu saja lelucon, Jinling Koi masih dalam tahap burayak saat ini.
Mengingat laju pertumbuhan ikan koi jinling, kemungkinan akan memakan waktu lebih dari 10 tahun untuk menjadi dewasa, dan bahkan setelah dewasa, peluangnya untuk menghasilkan keturunan sangatlah kecil. Saudara Lai benar-benar tahu apa yang saya butuhkan. Saya sangat menyukai hadiah ini, kata Li Chen dengan tulus. Ketika manajer Lai melihat bahwa Li Chen menyukainya, dia tidak bisa menahan senyum bahagia. Dia juga menoleh ke belakang dan melihat sebuah perahu terbang berwarna kuning cerah perlahan mendekat. Saudara Chen, kuil Qianye adalah sekte besar. Lebih baik menyelesaikan masalah daripada menciptakan masalah, manajer Lai berkata dengan lembut menggunakan metode transmisi suara. Saya mengerti, Li Chen mengangguk. Tentu saja dia tahu bahwa dia tidak akan bisa benar-benar berselisih dengan kuil Qianye. Kuil Qianye memiliki fondasi yang kuat. Terbatas. Izin sebentar, aku akan tinggal bersamamu. Suara Yin Shilan tidak keras, tapi tekad di dalamnya membuat Li Chen berhenti membujuknya. Bagaimana mungkin Yin Shilan tidak tahu tentang konflik antara Li Chen dan kuil Qianye? Yang memiliki informasi lengkap mendengarkan. Yin Shilan tahu bahwa Li Chen ingin dia pergi sementara karena dia tidak ingin dia menghadapi kemungkinan musuh bersamanya. Di sisi lain, Tetua Su dan Tetua MA saling memandang dan menyesuaikan tangan kepada Li Chen. Li Chen dengan enggan menggendong Yin Shilan dan berjalan mendekat. 3 biksu turun dari perahu terbang berwarna kuning terang, yaitu Arhat Zikong, Arhat Ziming, dan Arhat Zisin. Ketika banyak biksu yang hadir melihat barisan ini, mereka sedikit tercengang. Dapat dilihat betapa pentingnya kuil Qianye pada perayaan guru alkemis Li Chen, karena 3 arahat yang kuat datang sekaligus. Selamat datang, 3 tuan. Tetua MA memiliki status yang lebih tinggi dan juga memiliki senyum di wajahnya. Mereka tidak bermaksud membuat musuh, baik demi kedua sekte besar maupun demi Li Chen. Li Chen dan Yin Shilan kemudian membungkuk dan menyambut arahat ketiga sebagai tuan rumah. Arahat ketiga yang kuat datang ke sini untuk menyelesaikan balas dendam mereka sebelumnya. Kalau tidak, jika mereka datang untuk menimbulkan masalah saat ini, itu akan menjadi pertarungan sampai mati. Dengan menyelesaikan kebencian antara kedua belah pihak pada perayaan semacam ini, dapat dikatakan bahwa kuil Qianye pasti telah memberikan banyak muka kepada Li Chen. Amitabha, 3 dari kami para biksu diundang ke sini untuk mewakili kuil Qianye guna memberi kepada rekan Tao Li Chen atas keberhasilannya menjadi ahli membuktikan. Zikong Arhat tersenyum dan membungkuk kepada orang-orang di seberangnya. Alasan saya diundang adalah untuk menyelamatkan muka. Baik Penatua Su maupun Li Chen tidak akan peduli tentang hal ini. Hanya karena prestasi kecil kita, hal itu telah menarik Arhat Zikong, Arhat Ziming, dan Arhat Zisin untuk datang ke sini secara langsung. Ini benar-benar suatu kehormatan bagi Chen, kata Li Chen sambil tersenyum. Shilan melihat bahwa suasana di tempat kejadian itu damai. Jika dia tidak tahu alasan di balik kejadian itu, dia akan berpikir bahwa kedua belah pihak memiliki hubungan yang dekat. Ini adalah hadiah yang disiapkan kuil Qianye untuk rekan Tao Li Chen. Saya harap persahabatan antara kuil kita dan rekan Tao Li Chen akan bertahan selamanya. Selain itu, giok yang digunakan di kotak giok itu adalah giok kelas 2. Nilai kotak giok itu sendiri tidak rendah. Anda harus tahu bahwa formasi ruang ini berbeda dari benda-benda ruang seperti tas penyimpanan. Formasi ruang ini digunakan untuk memperluas ruang secara paksa. Formasi dan ahli pemurnian senjata yang bekerja sama untuk membuatnya. Dia perlahan membuka kotak giok itu, tetapi sebelum dia sempat melihat lebih dekat, dia mendengar serangkaian seruan dari samping. Termasuk Tetua Su, dan para termasuk Jindan yang menonton dari kejauhan semuanya merasa takjub. Pohon teh spiritual kelas 3. Li Chen menarik napas dalam-dalam setelah melihat dengan jelas apa yang ada di dalam kotak giok itu. Dia bukan orang bodoh, dan kekayaannya sangat melimpah. Bahkan banyak yang bertengkar Jindan yang lebih kaya darinya. Namun, pohon teh spiritual tingkat 3 adalah keberadaan yang sangat istimewa. Pohon ini merupakan salah satu dari sedikit tanaman spiritual tingkat 3 yang dapat ditransplantasikan. Sudah cukup untuk membuat pohon teh spiritual tingkat 3 menjadi sangat berharga. Biasanya, sangat jarang bagi seorang yang melibatkan Jindan untuk memiliki pohon teh spiritual kelas 3. Sebagian besar pohon spiritual kelas 3 yang dihasilkan akan dibeli oleh beberapa sekte besar. Mengenai sumber daya semacam ini termasuk dalam pasokan berkelanjutan periode Jindan, sekte-sekte besar dan perusahaan-perusahaan dagang terkenal memiliki perjanjian pribadi, dan harga yang ditawarkan oleh sekte-sekte besar tidaklah rendah. Oleh karena itu, kecuali seorang pembudidaya Jindan menemukan pohon teh spiritual kelas 3 di luar, mustahil untuk membeli pohon teh spiritual kelas 3 dari pasar. Li Chen tidak menyangka kuil Qianye akan begitu murah hati hingga memberikan pohon teh spiritual kelas 3 sebagai hadiah. Pohon teh spiritual kelas 3, jika dibudidayakan dengan baik, dapat menghasilkan 30 daun teh spiritual setiap tahun. Nilai 30 daun teh spiritual sudah jelas. Guru Zikong, saya selalu mengagumi kuil Qianye. Kita harus lebih banyak berinteraksi di masa depan. Ini bukan karena pohon teh spiritual kelas 3, tetapi dia sangat jelas bahwa kuil Qianye mengeluarkan hadiah besar seperti pohon teh spiritual kelas 3,
yang menunjukkan sikapnya. Jika dia tidak mengemukakan pendapatnya, dia takut hadiah besar ini akan disambut dengan sikap permusuhan yang sama dari kuil Chiba. Selain itu, masalah antara dirinya dan kuil Qianye hanyalah tentang kuil Qianye yang melacak klonnya, Li Tianba. Li Tianba telah kembali ke pegunungan Siwan dan berada di puncak Wanjian. Sebagai seorang pecinta sejati, dia seharusnya menjadi pecinta sejati yang baik. Masalah apapun yang disebabkan oleh kloningannya, Li Tianba harus ditanggung oleh kloningannya. Saya mendengar bahwa rekan Daois Li berencana menerima warisan Divine Aespas setelah ia memperoleh Golden Elixir. Saya berharap rekan Daois Li dapat segera memperoleh Golden Elixir. Senyum di wajah Zikong Arhat tampak jauh lebih alami. Penatua Su dan Penatua MA tidak menyela dan membiarkan Li Chen dan Zikong Luohan berbicara. Yin Shilan juga tersenyum. Li Chen dan kuil Qianye telah menyelesaikan perseteruan mereka, yang membuatnya merasa lega. Bukanlah hal yang baik untuk menjadi musuh kuil Qianye, sebuah sekte besar yang saleh. Apalagi jika Li Chen mendapat dukungan dari leluhur Yuanying di belakangnya, pasti akan ada bahaya. Dengan kedatangan 3 arahat dari kuil Chiba, semua biksu yang menerima surat undangan pun tiba, dan perayaan resmi dimulai. Para tahu yang terkasih, muridku Li Chen baru saja memasuki pintu guru yang telah ditentukan. Terima kasih atas kedatangan kalian semua untuk memberi selamat padaku. Penatua Su memimpin perayaan dan memberikan kata-kata pembukaan. Setelah itu, Li Chen, di bawah pimpinan tetua MA, memberikan penghormatan yang besar kepada tablet para pendahulunya Sekte Shushan dan menceritakan kepada mereka tentang peristiwa besar, yaitu munculnya seorang master yang mendefinisikan baru. Li Chen juga tidak tahu proses detailnya. Dia hanya mengikuti instruksi tetua MA dan melakukan apapun yang dikatakan tetua MA. Setelah upacara selesai, 2 batang dupa waktu telah berlalu. Li Chen, atas nama garis keturunan karakteristik Sekte Shushan, saya ingin menyerahkan tungku 9 putaran 5 elemen kepada Anda. Saya harap kamu dapat segera menggunakan tungku ini. Tetua MA dengan hikmat menyerahkan tungku korosi kecil padamu. Li Chen tidak menyangka bahwa benda seperti itu ada. Ia melihat tungku menggambarkan hal-hal kecil yang diberikan kepadanya, dan ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Jangan remehkan tungku 5 elemen 9 revolusi karena itu adalah senjata ajaib yang hanya bisa digunakan oleh para pembudidaya Jindan. Dia sangat menyukai dan memperoleh banyak senjata ajaib, tetapi dia belum pernah memperoleh senjata ajaib dari tungku yang diolah. Senjata ajaib Danlu adalah jenis senjata ajaib yang istimewa. Baik bahan yang digunakan maupun tingkat kesulitan pembuatannya jauh melampaui senjata ajaib biasa. Dia telah mencapai tahap akhir pembangunan fondasi dan memiliki semua sumber daya untuk membuat ramuan. Untuknya, sebenarnya, hal ini tidak sulit dibayangkan. Sekte besar seperti Sekte Shushan tentu saja memiliki tungku grafis dan senjata ajaib. Senjata ajaib tungku disuguhkan berbeda dari senjata ajaib lainnya. Hanya ahli yang menentukan yang memenuhi syarat untuk menggunakannya. Itu gagal untuk mengungkapkan tujuan sebenarnya dari senjata ajaib tungku pelestarian, dan menggunakannya hanya akan membuat orang tertawa. Oleh karena itu, hanya ahli yang membuat tungku ajaib yang dapat menggunakan senjata ajaib tungku, dan penggarap lainnya tidak akan menggunakan senjata ajaib tungku yang sama sekali. Biasanya saat ini, kamu harus menggunakan tungku 5 elemen 9 putaran untuk mengotori tungku ramuan tingkat 3 untuk menunjukkan levelmu sebagai ahli pengawetan. Namun, mengingat levelmu, kamu tetap harus menggunakan tungku artefak spiritual. Tetua MA tersenyum pada Li Chen. Ahli mendefinisikan tidak bisa mempengaruhi sedikit pun. Baiklah, guru, Li Chen membungkuk sebagai jawaban. Dia tidak merasa khawatir dalam resmikan ramuan tersebut karena dia benar-benar yakin dalam hal ini. Semuanya, sekte telah menyiapkan buah-buahan spiritual dan teh spiritual. Silakan beristirahat sambil menunggu, Tetua Su berkata kepada para biksu sambil tersenyum. Buah-buah spiritual disiapkan berdasarkan jumlah orang. Setiap bertengkar Jindan dapat diberi buah spiritual kelas 3. Sementara tidak ada batasan jumlah buah spiritual kelas 2 lainnya. Teh spiritualnya juga kelas 2. Teh spiritual kelas 3 terlalu berharga. Hal ini cukup normal. Setelah sebagian besar sumber daya kelas 3 sekte dikonsumsi, sumber daya tersebut didistribusikan kepada para pembudidaya Jindan, dan hanya sedikit yang tersisa. Bagian yang disimpan juga merupakan strategi cadangan dan tidak akan mudah diambil. Li Chen memasuki gua di dalam dan mengaktifkan formasi untuk mencegah pembudidaya manapun yang memata-matai. Para sahabat di sini memakan buah-buah spiritual dan menyeruput teh spiritual sambil berkomunikasi dengan para sahabat lainnya. Meskipun para biksu sedang menunggu hasil degradasi Li Chen, itu juga merupakan proses penting dalam perayaan tersebut. Hei, teh spiritual ini cukup bagus. Meskipun tidak memiliki energi spiritual seperti teh spiritual kelas 3, ini jelas yang terbaik di antara teh spiritual kelas 2. Seorang yang terlibat Jindan berseru dengan takjub. Para peserta Jindan lainnya juga mengukur kualitas luar biasa dari teh spiritual kelas 2. Semua orang yang terlibat telah lama meminum teh spiritual dan tentu saja mengetahui kualitasnya dengan sangat baik. Bab 265 Ramuan. Penatua Su,
Saya ingin tahu siapa yang membuat teh spiritual ini? Biksu yang menyukai teh itu mengajukan pertanyaan yang membuat banyak biksu khawatir. Dengan keahlian seperti ini, teh spiritual kelas 2 dapat dibuat dengan cita rasa yang tidak kalah dengan teh spiritual kelas 3. Meskipun jauh lebih rendah dari teh spiritual kelas 3 dalam hal energi spiritual, teh ini paling baik untuk penggunaan sehari-hari dan menjamu tamu biasa. Ini dibuat oleh Siming di waktu luangnya. Tetua Su tahu apa yang dipikirkan biksu yang menanyakan pertanyaan ini, dan menjawab sambil tersenyum. Jawabannya membuat pendeta itu kehilangan minat, dan pendeta lain yang tertarik pun tidak mengatakan apa-apa lagi. Haruskah mereka meminta seorang ahli alkemis untuk membuat teh untuk mereka? Jika diberi kesempatan seperti itu, bukankah lebih baik meminta Li Chen membuat ramuan untuk mereka? Faktanya, biaya meminta Li Chen membuat teh akan lebih buruk daripada langsung menyeduh teh spiritual kelas 3. Para biksu mengalihkan topik pembicaraan dan tertawa tentang berbagai kisah menarik dan rahasia. Dengan arahan yang disengaja dari tuan rumah, Tetua Su dan Tetua MA, suasana tetap hidup. 3 jam berlalu dan Li Chen tidak keluar. Beberapa kultivator sudah melihat ke arah gua. Mereka bertanya-tanya apakah ada yang salah. Bagaimanapun, Li Chen baru saja menjadi ahli alkimia. Dan kali ini dia menunjukkan keahliannya dalam alkimia di depan umum. Jadi dia mungkin gagal. Tetapi betapapun mencurigakannya mereka, tidak seorang pun akan mengatakannya lantang. Setelah 4 jam, seorang kultivator akhirnya tidak dapat menahan diri untuk tidak menatap Tetua MA. Sebagai guru alkimia dan ahli alkimia Li Chen, Penatua MA sangat jelas tentang tingkat alkimia Li Chen. Aku tidak tahu ramuan tingkat 3 apa yang sedang disempurnakan Chen. Kelihatannya agak rumit, jadi akan butuh waktu lama. Tetua MA sama sekali tidak khawatir Li Chen akan gagal dalam menyempurnakan ramuan itu. Selama masih dalam jangkauan kemampuan alkimia Li Chen, level Li Chen sudah melampauinya. Saat Tetua MA berbicara, formasi gua itu diaktifkan. Li Chen keluar dengan sedikit depresi. Memurnikan ramuan selama 4 jam berturut-turut telah membuatnya sangat lelah. Sebaliknya, dia tersenyum dan memegang botol giok di tangannya. Hampir 100 kultivator Jindan dan tamu lainnya yang hadir semuanya memusatkan perhatian pada botol giok di tangannya. Kali ini aku memurnikan pil Breaking You untuk kakak perempuanku, dan untungnya aku berhasil membuat 3 pil, kata Li Chen sambil menyerahkan botol giok itu kepada Tetua MA. Ada 3 pil? Artinya ini adalah pil lengkap, sangat bagus. Penatua MA tersenyum dan mengambil botol giok itu, membuka tutup botol, mengamatinya dengan pikirannya, dan ekspresi seperti yang diharapkan muncul di wajahnya. Ambil 1, dan berikan sisanya pada Ye Jingxian. Tetua MA berkata sambil mengeluarkan Po Yu Dan dari botol giok dan menaruhnya ke dalam botol giok lainnya. Selama proses ini, semua tamu yang hadir melihat aura hijau pada ramuan itu, yang merupakan pil Po Yu tingkat tinggi. Jingxian, cepat ambilkan ramuan itu. Tetua Su berkata kepada Ye Jingxian yang berdiri di kejauhan sambil tersenyum. Baik, Tuan. Sosok Ye Jingxian yang tinggi semakin dekat. Dia membungkuk kepada Tetua Su terlebih dahulu, lalu menghampiri Tetua MA dan mengambil botol giok itu. Dia membuka botol giok itu dan kegembiraan tampak di wajahnya. Adik kecil, jika aku berhasil membuat ramuan itu, aku pasti akan sangat berterima kasih padamu. Dia membungkuk pada Li Chen dan berkata dengan suara keras. Jingxian, tunjukkan ramuan itu kepada semua orang di sini. Tetua Su mengingatkan. Ye Jingxian mengeluarkan 2 pil Breaking You, tingkat tinggi dengan aura hijau dari botol giok, memperlihatkannya selama beberapa napas, lalu segera menyimpannya. Ramuan semacam ini tidak boleh ditinggalkan terlalu lama di dunia luar, karena energi spiritual di dalamnya akan hilang dan memengaruhi khasiatnya. Kakak, kami masih punya 3 ramuan lagi yang akan dikirim dalam beberapa hari. Kata Li Chen sambil tersenyum. Dia pikir karena dia sedang memurnikan ramuan, tidak ada gunanya memurnikan pil peningkat sumsum kura-kura. Jadi dia memilih pil Po Yu. Ini juga menunjukkan kepercayaan dirinya pada keterampilan alkimianya. Tentu saja, prasyaratnya adalah ia harus menempatkan proses alkimia di ruang komputer untuk memastikan tingkat yang stabil. Meskipun ketiga, Po Yu Dan, ditampilkan dalam waktu yang sangat singkat, semua kultivator jin dan dapat melihat dengan jelas situasi ketiga, Po Yu Dan. 3. Pil Breaking You, tingkat tinggi bahkan belum menghilangkan panasnya ramuan tersebut, dan sudah jelas bahwa itu adalah ramuan yang baru saja disempurnakan. Di antara ramuan tingkat 3 utama, pil Po Yu, relatif sulit untuk dimurnikan. Li Chen menghasilkan 3 pil Po Yu, tingkat tinggi dalam waktu 4 jam, mempertahankan laju dan kualitas produksi pil sebagai seorang alkemis tingkat tinggi. Hal ini membuat semua kultivator yang hadir merasa bahwa perjalanan mereka tidak sia-sia. Jika kesempatan ini tidak tepat untuk membahas alkimia, banyak kultivator jin dan pasti berniat untuk segera mengajukan permintaan kepada Li Chen. Selanjutnya, para kultivator Jindan terus mendatangi Li Chen untuk berbincang. Meskipun mereka pernah bertemu dengannya sebelumnya dalam upacara penyambutan, penampilan Li Chen kini layak mendapat perhatian lebih.
Beberapa kultivator Jindan sudah menyesal karena hadiah yang mereka kirim terlalu kecil. Jika mereka tahu bahwa kinerja Li Chen setingkat itu, mereka akan mengirim hadiah yang lebih mahal. Pilihan di kuil itu benar, kata Ziming Arhat kepada Zikong Arhat melalui telepati. Ziming Luohan pernah menyerang Li Chen sebelumnya. Namun saat itu dia mengira Li Chen telah pergi diam-diam dan terjebak dalam perangkap yang dibuat oleh Li Chen. Ziming Luohan adalah anggota faksi di kuil Qiannya yang selalu menuntut penanganan serius terhadap mereka yang terkait dengan Li Chen. Tetapi hari ini dia berubah pikiran. Bukanlah perilaku yang bijaksana untuk membuat musuh dengan kemampuan alkimia tingkat tinggi seperti itu. Jika Li Chen mampu menjadi seorang pendekar Jindan, aku takut ketika dia mencapai tahap akhir Jindan. Bahkan para pendekar Yuanying pun akan datang kepadanya untuk meminta dibuatkan ramuan untuk mereka. Awalnya, Ziming Luohan merasa bahwa mengirim pohon teh spiritual kelas 3 ke kuil terlalu berlebihan. Tetapi sekarang dia memikirkannya dan memahami pertimbangan manajemen puncak kuil. Dunia kultivasi abadi akan menunjukkan rasa hormat khusus kepada para kultivator dengan latar belakang dan bakat yang baik. Li Chen sekarang adalah seorang kultivator dengan latar belakang dan bakat. Meskipun wilayahnya berada pada tahap akhir pembangunan fondasi, semua kultivator Jindan yang berkomunikasi dengannya sangat sopan. Setelah para biksu ini berkomunikasi dengan Li Chen satu persatu, tahap keikutsertaan Li Chen dalam perayaan ini pun berakhir. Kegiatan selanjutnya meliputi pertukaran benda-benda spiritual, latihan, DLL. Li Chen tidak diharuskan berpartisipasi karena ia bukan seorang kultivator Jindan. Li Chen, bersama Yin Shilan, Liang Yesuan, dan Master Luo, yang mengawasinya, pergi ke puncak Qijian. Karena Guru Luo adalah guru Yin Shilan dan Liang Yesuan adalah sahabat Yin Shilan, Li Chen membawa mereka ke guanya. Tuan Luo, ini adalah pil permajaan. Setelah memasuki gua, Li Chen melihat bahwa Tuan Luo ragu-ragu untuk berbicara. Jadi dia tidak bisa menahan senyum dan mengeluarkan botol giok dan menyerahkannya. Tuan Luo menatap botol giok itu, dan tangannya sedikit gemetar saat dia mengulurkan tangannya. Dia segera menyesuaikan suasana hatinya. Muridnya Yin Shilan masih ada di sampingnya, dan dia tidak bisa membiarkan muridnya menertawakannya. Dia mengambil botol giok itu, mengamati bagian dalamnya dengan pikirannya, dan merasakan spiritualitas dari pil anti permajaan tingkat tinggi. Dia mengangguk puas. Dia ragu-ragu sejenak, lalu mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya kepada Li Chen. Li Chen juga tidak sopan. Bendera formasi tingkat 3 ini sangat berguna baginya. Bahkan ketika ia mencapai tahap Jindan, itu masih merupakan alat pertahanan diri yang sangat penting. Bagi seorang ahli formasi sepertinya, dengan bendera formasi tingkat 3 di tangannya, efek yang ditimbulkannya cukup untuk memengaruhi para kultivator Jindan, entah dalam bertahan, menyihir, atau menyerang. Tentu saja, itu masih karena wilayah kekuasaannya sendiri yang belum memadai dan dia belum menguasai formasi. Jadi dia tidak bisa melukai kultivator Jindan secara parah dengan menggunakan formasi untuk menyerang, tetapi sudah cukup untuk membingungkan dan bertahan. Kesadaran spiritual Li Chen memasuki tas penyimpanan, dan ada 90 bendera formasi tingkat 3 di dalamnya. Dia mengangguk kepada Master Luo. Tuan Luo melihat Li Chen mengangguk, dan tanpa ragu, dia menuangkan pil anti penuaan tingkat tinggi langsung ke mulutnya. Berbeda dengan efek pil anti permajaan pada Li Chen, Yin Shilan, dan Liang Yesuan, mereka bertiga adalah orang-orang muda, dan meskipun pil anti permajaan telah membawa beberapa perubahan pada mereka, namun belum mencapai tingkat yang mengejutkan. Namun, Tuan Luo berbeda. Setelah meminum pil anti penuaan tingkat lanjut, wajahnya dan seluruh kulit yang terbuka berubah dengan sangat cepat. Dia tampak cepat muda, dan jejak-jejak waktu yang tertinggal di tubuhnya terhapus oleh tangan tak terlihat, hanya menyisakan masa mudanya. Selamat, Guru. Selamat, Paman Master. Yin Shilan dan Liang Yesuan membungkuk memberi selamat pada saat yang sama. Dengan ekspresi terkejut terpancar di mata mereka. Li Chen juga kagum dengan keajaiban pil permajaan. Satu pil permajaan mengubah Tuan Luo, seorang wanita cantik setengah baya, menjadi seorang gadis muda. Berdiri di samping Yin Shilan dan Liang Yesuan, dia tampak seperti saudara perempuan mereka. Guru Luo dengan santai melemparkan tirai air dan menggunakan tirai air itu sebagai cermin untuk melihat pantulan dirinya sendiri. Faktanya, ketika pikiran spiritualnya menyapu dirinya, itu seperti melihatnya dengan mata kepalanya sendiri. Tetapi dia ingin melihat penampilannya saat ini dengan mata kepalanya sendiri. Setelah melihat dirinya sendiri dengan jelas di tirai air, penyesalan yang dirasakannya karena telah mengirimkan 108 bendera formasi kelas 3 menghilang tanpa jejak. Dia hanya melihat wajahnya kembali ke masa mudanya. Belum lagi 108 bendera formasi kelas 3, dia bahkan rela memberikan 10 kali lipat. Shilan dan Yesuan sedang bermain di sini, aku akan pergi menemui beberapa teman. Tuan Luo sangat ingin berbagi dengan teman-temannya. Yang lebih penting, banyak teman berada di lokasi perayaan saat ini, dan ini adalah kesempatan langka untuk membiarkan teman-temannya ikut berbahagia untuknya. Ketika Guru Luo kembali ke tempat perayaan, ia langsung membuat takjub para biksu yang hadir.
Bukan karena penampilan Master Luo yang tak tertandingi, tetapi para kultivator biasanya mengenali kultivator lain melalui aura mereka. Dalam banyak kasus, menyembunyikan aura lebih penting daripada menyembunyikan penampilan. Jadi meskipun Guru Luo telah kembali ke masa mudanya, dia masih dikenali sekilas oleh para biksu yang mengenalnya. Kontras yang tajam antara penampilannya beberapa waktu lalu dan penampilannya sekaranglah yang membuat banyak pendeta takjub. Hampir seketika, sekelompok biksu wanita mengelilingi Guru Luo, dan serangkaian medan perisai kekuatan spiritual melindungi biksu wanita tersebut agar tidak diganggu oleh biksu pria di luar. Karena terlalu banyak kultivator wanita yang melemparkan medan perisai kekuatan spiritual, suatu area yang dilindungi oleh lebih dari 10 lapis medan perisai muncul pada perayaan tersebut. Di dalam medan perisai, banyak kultivator wanita memandang Master Luo dengan rasa cemburu dan iri. Semua kultivator wanita ini adalah kultivator Jindan. Kultivator wanita Jindan biasanya memiliki hubungan dekat satu sama lain dan dapat dengan mudah menjadi teman jika tidak ada konflik kepentingan. Selain itu, semua kultivator wanita yang datang untuk berpartisipasi dalam perayaan tersebut adalah kultivator Jindan yang saleh. Mereka sangat akrab satu sama lain, dan setelah menggunakan medan pelindung kekuatan spiritual, mereka tidak terlalu khawatir. Khususnya, beberapa di antara mereka yang merupakan teman dekat Guru Luo bahkan sampai menyentuh wajah dan kulit Guru Luo, yang menyebabkan Guru Luo tertawa dan mengumpat. Ada pula seorang kultivator Jindan perempuan dengan mata berbinar-binar, tengah memikirkan cara untuk mendapatkan pil anti permajaan. Di Gua Lichen, dia mengajak Yin Shilan untuk mengunjungi guanya. Liang Yesuan mengikutinya seperti ekor kecil dan sama sekali tidak merasa berlebihan. Energi spiritual di sini tidak benar. Sangat salah, Liang Yesuan tiba-tiba berteriak. Pada saat ini, Li Chen membawa Yin Shilan ke ruang latihan, yang merupakan tempat yang sangat pribadi. Namun, bagi Yin Shilan, Li Chen juga pernah ke ruang latihan Yin Shilan. Jadi dia secara alami memiliki lebih sedikit kekhawatiran. Energi spiritual di sini dikonfigurasikan sesuai dengan standar tetua inti emas. Li Chen menjelaskan sambil tersenyum. Dia berjalan ke arah teratai emas tingkat 3, dengan hati-hati mengambil kantong air, dan menuangkan 2 ekor koi roh murni ke dalam air. Awalnya dia agak khawatir kalau ikan koi jingling tidak akan terbiasa dengan tempat ini. Tetapi ketika ikan koi jingling berenang dengan riang di sekitar teratai emas tingkat 3 dan sesekali melompat keluar dari air dengan gembira, dia menyadari bahwa kekhawatirannya sia-sia. Ini adalah teratai emas kelas 3. Tidak heran kamu telah berkultivasi hingga tahap akhir pembangunan fondasi dan memiliki harta karun seperti itu. Liang Yesuan adalah penikmat harta karun itu dan berseru lagi. Yin Shilan dan Li Chen saling tersenyum. Mereka tidak terpengaruh oleh keributan Liang Yesuan. Mereka berdua memikirkan seperti apa jadinya jika mereka hidup bersama di masa depan. Sebenarnya tidak ada yang layak dikunjungi di berbagai bagian gua. Li Chen sebenarnya ingin memberitahu Yin Shilan bahwa mungkin ini adalah gua yang mereka tinggali bersama setelah mencapai tahap Jindan. Tentu saja, jika Li Chen bersedia, dia dapat mengajukan permohonan lagi untuk Lingsan, atau bahkan mengajukan permohonan untuk pegunungan. Namun, mengingat usianya, dia tidak akan tinggal terlalu jauh dari Tetua Su sampai dia siap menerima murid. Setelah mengamati di dalam gua selama beberapa saat, Li Chen selalu merasa bahwa Yin Shilan sedang khawatir. Lan Er, jangan ambil hati. Katakan padaku dan kita akan menghadapinya bersama, sarannya lembut. Chen, orang tua dan adikku mengirim pesan kembali melalui kuil Wanfo. Mereka akan datang ke benua Shu Utara dan ingin meminjam kapal terbang komersial milik perusahaan dagang Shu Utara. Namun, manajer perusahaan dagang Shu Utara yang dikenal ayahku telah dipindah tugaskan, dan perusahaan dagang Shu Utara mengatakan bahwa mereka tidak akan ikut campur dalam urusan Pulau Tianhai, jadi mereka belum dapat pergi. Anda memiliki beberapa koneksi dengan bank komersial Beihai? Bisakah Anda meminta seseorang untuk membantu Anda menyelesaikan masalah ini? Yin Shilan ragu-ragu sejenak dan mengungkapkan pikirannya. Situasi di Pulau Tianhai kini telah menjadi jelas. 7 sekte utama yang asli tengah dilahap dan ditelan oleh sekte Mingxin. Karena masalah sumber daya dan aspek lainnya, banyak kultivator dari 7 sekte utama telah memilih untuk bergabung dengan sekte Mingxin, yang memiliki sebagian besar sumber daya Pulau Tianhai. Sekte Tianhai berada dalam tahap disintegrasi, dan beberapa kultivator Jindan tidak melihat masa depan dan membuat pilihan mereka sendiri. Penatua Yin memilih untuk pergi ke benua Shu Utara bersama rekan taunya, Penatua Ren dan putrinya Ren Fei. Sayangnya, mereka tidak dapat melakukan perjalanan tersebut. Mengingat Yin Shilan akan khawatir, ia menggunakan koneksinya untuk menyampaikan berita tersebut ke benua Shu Utara. Berita itu melewati banyak liku-liku sebelum sampai ke Yin Shilan. Baru ketika Yin Shilan melihat perusahaan dagang Beishu mengirimi Li Chen hadiah yang berharga, dia pun berpikir untuk meminta bantuan Li Chen. Masalah ini mudah saja. Aku akan meminta perusahaan dagang Beishu untuk menjemput Paman Yin. Masalah ini sudah menjadi hal yang sangat mudah bagi Li Chen sekarang, dan dia pun menyetujuinya sambil tersenyum. Bab 266 Pengakuan. Semua biksu yang datang mendapatkan apa yang mereka inginkan, berteman dengan Li Chen,
dan bertukar beberapa benda spiritual yang telah mereka persiapkan. Yin Shilan juga pergi. Bagaimanapun, ini adalah sekte Shushan, dan dia sekarang adalah murid sejati sekte Qianhuan, jadi dia tidak bisa tinggal lama di sekte Shushan. Li Chen mendapatkan yang terbanyak, dengan lebih dari 100 hadiah, yang membuat kekayaannya meningkat drastis lagi. Tanah spiritual ini bukanlah sesuatu yang dapat dikonfigurasikan sesuka hati, tetapi dipertukarkan dari sekte olehnya menggunakan poin kontribusinya. Tanah spiritual ini khusus digunakan untuk tanaman spiritual kelas 3, dan dicampur dengan banyak bahan spiritual yang sangat berharga. Meskipun pohon teh spiritual kelas 3 terlindungi dengan baik, pohon itu akan tetap kehilangan vitalitasnya setelah beberapa hari tidak ditanam di tanah. Meskipun Li Chen tidak banyak berlatih mantra Ling Zifu, namun tingkat Ling Zifu-nya tetap meningkat ke tingkat yang hampir tingkat lanjut. Dia menukar mantra dari seorang suami tanaman tingkat spiritual tinggi, dengan cepat mempelajari mantra tersebut melalui kuantum 01, dan melemparkan hujan spiritual ke pohon teh tingkat spiritual 3, yang memungkinkan pohon teh tingkat spiritual 3 tersebut pulih. Ia juga memasang lampu LED di langit-langit ruang pelatihan, dan menggunakan rangkaian petir kecil dan peralatan konversi arus untuk memberi daya pada kumpulan peralatan kontrol dan lampu LED. Fungsi perangkat kontrol adalah untuk menyalakan lampu LED pada waktu yang tetap ketika Li Chen tidak berada di ruang latihan untuk memantau lingkungan di bawah sinar matahari di luar. Ada alasan mengapa pohon teh spiritual tingkat 3 ditempatkan di ruang pelatihan. Meskipun hampir tidak ada sekte tersebut yang berani mencuri pohon teh spiritual kelas 3, namun dering yang biasanya memiliki pohon teh spiritual akan menanamnya di tempat yang paling aman agar tidak menimbulkan rasa iri dari menyalakan yang lain dan menimbulkan masalah yang tidak perlu. Li Chen menempatkan pohon teh spiritual kelas 3 di ruang pelatihan karena alasan lain, yaitu kehadiran teratai emas kelas 3 di sana. Ini adalah lingkungan terbaik bagi para memanggil untuk berlatih, dan juga merupakan lingkungan hidup favorit bagi pohon teh spiritual kelas 3. Li Chen bahkan mentransmisikan sinar matahari yang dibutuhkan oleh pohon teh spiritual kelas 3 melalui lampu LED, sehingga tidak ada banyak perbedaan antara bagian luar dan dalam gua. Meskipun perayaannya baru saja berakhir dan dia telah berteman dengan banyak aktor jin dan tidak ada kehadiran yang akan mengganggunya dalam beberapa hari ke depan. Dia telah mengumumkan bahwa dia perlu membuat pil untuk kakak termasuk Ye Jingxian dalam beberapa hari ke depan. Karena perbedaan energi dan konsumsi mental dari ramuan tingkat 3 memungkinkannya untuk hanya menyalurkan satu tungku ramuan tingkat 3 sehari. Butuh waktu 3 hari untuk memahami 3 ramuan kelas 3 pil pelindung pembuluh darah, pil penstabil jiwa, dan pil kebangkitan. Ketika dia selesai menyusun ramuan terakhir kelas 3 dan berjalan keluar gua, dia mendapati kakaknya sudah menunggu di luar puncak Cijian. Seolah-olah takut mengganggu atau mempengaruhi suasana hati Li Chen dalam penyampaian ramuan, kakak tertua tidak mengirimkan mantra apapun untuk melewatinya. Dia tersenyum. Kapan kakak perempuan senior menjadi begitu anggun? Dia membuka formasi pelindung gunung. Adik laki-laki, apakah kamu sudah menyelesaikannya? Ye Jingxian bertanya dengan cemas. Sejak Li Chen menjadi ahlinya, kakak perempuan tertua dan 3 kakak laki-laki senior mengubah cara mereka memanggil Li Chen dari adik laki-laki junior menjadi adik laki-laki junior. Mungkin mereka pikir mereka tidak bisa lagi menemukan adik laki-laki junior. Kakak, aku telah menyelesaikan tugasku. Dia tidak bisa melanggar aturan dalam hal yang menentukan. Tetua MA telah mengalami kejadian ini sejak lama. Alkemis harus mematuhi aturan tertentu dan hanya dapat meminta bayaran lebih, bukan lebih sedikit. Setelah diperiksa, wajahnya dipenuhi dengan kegembiraan. Adik junior, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Aku akan mengundangmu untuk menyaksikan proses pembuatan pilku dalam sebulan. Dia membungkuk, yang merupakan sikap yang langka. Li Chen sedikit tidak nyaman dengan sosok tinggi yang membungkuk, dan yang lebih mengejutkannya adalah pil itu terjadi sebulan kemudian. Selamat, kakak senior, entahlah mengapa, tetapi setelah aku memberikan bahan-bahan untuk ramuan itu, aku merasa sedikit lebih tercerahkan. Setelah kau memberiku, Po Yu dan tingkat lanjut beberapa hari yang lalu, aku memperoleh pemahaman yang lebih dalam tentang pembuatan ramuan itu. Aku yakin aku akan menyelesaikan kali ini. Dia tahu betul dari mana wawasannya berasal. Karena kepercayaan ini, dia merasa bahwa jalan kontur jauh lebih mulus, yang menuju memecahkan celah dalam konsistensi. Akumulasi milik kakak perempuan sudah cukup, Li Chen berkata dengan tulus. Dia juga sedang mempersiapkan diri untuk membuat ramuan. Tetapi sebagai perbandingan, kakak perempuannya yang telah mempersiapkan diri selama puluhan tahun tampak jauh lebih serius darinya. Demi mendapatkan sumber daya, Ye Jingxian terus-menerus menjalankan misi di luar, hanya agar memiliki poin kontribusi yang cukup untuk ditukar dengan sumber daya yang sesuai dan bersaing sumber daya dan Li Chen tidak perlu bersaing untuk mendapatkan sumber daya untuk membuat pil. Dan hampir mencapai puncak. Namun kini tampaknya hal itu tidak diperlukan lagi karena ia telah menjadi ahli sertifikasi. Selama tingkat keberhasilan master mengkonfirmasi cukup tinggi, tidak akan ada kekurangan berbagai ramuan kelas 3. Setelah memperkenalkannya pada Ye Jingxian, Li Chen memperoleh 1 dari masing-masing 4 ramuan tingkat 3.
Ditambah dengan kompensasi yang diterimanya dari golongan tetua Ji, dan kumpulan sumber daya serta bahan pembuat pil dari klonnya Li Tianba, maka kini dia dapat memperoleh sebanyak 7 pil pelindung pembuluh darah, pil penenang jiwa, pil kebangkitan, dan pil pemecah gunung. Dia juga mendapat satu set material untuk Po Yu dan yang dikirim oleh perusahaan perdagangan Beishu, yang memungkinkannya menambah jumlah Po Yu dan miliknya sebanyak 3. Ini belum berakhir. Karena keterampilan yang ia tunjukkan pada perayaan Master Alkimia, ia dapat memprioritaskan penyempurnaan ramuan tingkat 3 yang ingin ia sempurnakan dari antara sekian banyak ordo. Saat dia selesai membuat ramuan itu, dia mungkin tidak akan kekurangan pil pelindung pembuluh darah, pil penstabil jiwa, pil kebangkitan, dan pil pemecah gunung di tangannya, yang akan cukup baginya untuk tidak peduli seberapa banyak dia menghambur-hamburkannya. Tidak lama setelah kakak tertua pergi, Li Chen menerima pesan dari tetua Su, meminta untuk pergi ke puncak Tianmu untuk berdiskusi. Li Chen tidak melakukan apa-apa, jadi dia berubah menjadi pedang cahaya dan menuju ke puncak Tianmu. Ketika kami tiba di puncak Tianmu, kami bertemu dengan tetua Su yang sedang menunggu di sana di pavilion. Tuan, Anda sedang mencari saya. Li Chen melangkah maju dan memberi salam. Silakan duduk dan minum teh bersamaku, kata tetua Su sambil tersenyum, sambil menunjuk bangku batu di sebelahnya. Kemudian Peter Su secara pribadi menuangkan secangkir teh spiritual tingkat 3 kepada Li Chen, yang merupakan perawatan tertinggi yang dapat diberikan kepada Peter Su. Meskipun spiritual kelas 3 penuh dengan energi spiritual, Li Chen merasa sedikit tersanjung dan tidak berani meminumnya sejenak. Kamu tidak mau minum teh spiritual. Aku memintamu datang ke sini untuk belajar menentukan. Akhir-akhir ini, kamu seharusnya tidak sibuk mengerjakan pekerjaan yang diperintahkan dari sekte lain. Sekte ini, tetua Su melotot. Ini adalah tugasku. Sekte ini melatihku, jadi tentu saja aku akan mengabdi pada sekte ini terlebih dahulu. Li Chen merasa lega ketika mendengar ini dan menanggapinya dengan senyuman. Baguslah kalau kau mengerti. Selain itu, sekte akan mengalokasikan sumber daya kelas 3 yang sesuai denganmu sesuai dengan standar tetua inti emas. Baguslah kalau kau tahu ini. Jangan sia-siakan sumber daya kelas 3 yang kau dapatkan. Tamu, tetua Su melanjutkan. Meskipun sumber daya tamu kelas 3 yang diperoleh Li Chen dari perusahaan perdagangan Beishu dibagi antara dia dan tetua MA, dia masih merasa bahwa Li Chen terlalu boros. Menggunakan sumber daya kelas 3 untuk menjamu tamu terhormat merupakan etiket yang diperlukan bagi para partisipasi Jindan untuk menjalin persahabatan. Tamu terhormat akan membuat para tamu merasa bahwa tuan rumah menghargai mereka. Menurut gaya belanja boros Li Chen, bahkan dengan sumber daya kelas 3 dari perusahaan perdagangan Beishu dan sekte Shushan, ditambah hasil pohon teh spiritual kelas 3, itu tidak akan cukup bagi Li Chen untuk menghibur. Guru, saya mengerti. Akhirnya, ini masalah pribadi. Setelah pohon teh spiritual kelas 3 Anda tumbuh dan dipanggang, bersembunyi untuk menyimpan sebagian. Saya akan menukarnya dengan teh spiritual kelas 3 dalam jumlah yang sama. Tetua Su berkata dengan sedikit malu. Dia sangat menyukai teh terbaik. Tentu saja, ini jelas merupakan suatu keuntungan. Tetapi karena Li Chen adalah muridnya, dia pasti akan memanfaatkannya. Masakan Li Chen untuk teh spiritual kelas 2 mendapat pujian dari semua pihak yang berwenang. Jika dia bisa membuat teh spiritual kelas 3, tetua Su pasti akan gembira hanya dengan sinkronisasi. Ketika pohon teh spiritual kelas 3 menghasilkan teh, aku secara alami akan menggorengnya untuk menghormatimu. Li Chen tidak dapat menahan tawa. Apakah dataran aku rakus akan teh spiritualmu? Aku hanya ingin mengubah rasanya, kata tetua Su dengan tidak senang. Tentu saja tidak, guru. Li Chen segera menyusul. Kakak perempuanmu akan segera naik ke tahap Golden Elixir. Ini semua berkat keberuntunganmu. Berikut ini beberapa pengalaman dalam membentuk Golden Elixir yang telah aku rangkum sendiri. Kamu dapat melihatnya terlebih dahulu. Ketika kakak perempuanmu naik pangkat, kamu dapat mengikuti pengamatan ini dan memperoleh lebih banyak pengalaman. Tetua Su mengeluarkan selembar batu giok dan memberikannya kepada Li Chen dan memberinya instruksi. Penatua Su sekarang telah menjelaskan bahwa Li Chen sangat merangsang, dan berkat ini juga akan mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Kakak perempuan Ye Jingxian telah terjebak di tahap setengah langkah ramuan emas selama bertahun-tahun dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk menerobos. Li Chen menyempurnakan Po Yu dan tingkat tinggi untuknya. Sebuah retakan muncul di kemacetannya. Jika ini bukan berkat Li Chen, bagaimana mungkin? Setelah keluar dari tempat tetua utama Su, sebelum kembali ke puncak Cijian, dia dipanggil oleh tetua MA lagi. Li Chen melangkah ke aula danding dan melihat senjata ajaib tungku bersejarah besar, rasa iri melintas di matanya. Sekarang setelah dia menjadi ahli mendokumentasikan, dia sangat menyadari peran penting tungku dalam membuat ramuan tingkat 3. Dia hanya dapat menekan kisaran ramuan tingkat 3 tingkat rendah hanya dengan satu obat spiritual tingkat 3 dalam resepnya. Wah, kalau kamu mau pakai tungku ajaib, cepat buat pilnya, guru. Saya baru saja naik ke tahap akhir pembangunan. Li Chen menjawab dengan tak berdaya. Pokoknya, tungku ajaib itu ada di tanganmu.
Terserah kamu seberapa keras kamu bekerja. Tetua MA memutar tangan. Tetua MA meletakkan ramuan di tangannya ke samping dan menuntun Li Chen ke ruang penerima tamu untuk duduk. Seorang tabib membawa beberapa buah spiritual, dan Li Chen terkejut saat mengetahui bahwa itu adalah buah spiritual tingkat 3. Makanlah, dan jangan kirimkan aku buah spiritual lagi. Aku benar-benar menginginkan buah spiritual tingkat 3. Selama aku menyebarkan berita, seseorang akan mengirimkannya kepadaku. Tetua MA menunjuk buah spiritual tingkat 3 dan berkata sambil tersenyum. Li Chen tidak sopan. Dia mengambil buah spiritual kelas 3 dan mulai menengah. Energi spiritual yang terkandung dalam buah spiritual tingkat 3 sangat melimpah. Setelah memakan buah spiritual tingkat 3, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan energi spiritual lembut yang unik untuk buah spiritual tersebut. Energi spiritual yang lembut ini menyehatkan tubuh taunya. Tentu saja, karena tubuh taunya sangat maju, efek buah spiritual tingkat 3 ini sangat lemah. Dengan tubuh tau murni yang dimilikinya saat ini, dan dua teknik pemurnian tubuh yakni, sihir pelindung tubuh Fajra, dan kitab rahasia pedang iblis yang telah dikuasainya secara ekstrim. Kecuali jika itu adalah peningkatan ke alam besar, maka sangat kecil ruang bagi tubuh Tau untuk berkembang lebih jauh. Jika Anda punya waktu, saya punya beberapa ramuan yang perlu bantuan Anda untuk menyempurnakannya. Tetua MA memperhatikan Li Chen memakan buah spiritual tingkat 3 dan menyatakan tujuannya sambil tersenyum. Tetua MA disuguhi buah spiritual tingkat 3 agar dapat memprioritaskan pemurnian pil spiritual Tetua MA. Guru Su meminta saya untuk membuat ramuan tingkat 3 tingkat rendah milik sekte terlebih dahulu. Li Chen menjelaskan dengan tak berdaya. Tidak apa-apa. Aku akan menelepon sekte. Tidak ada yang bisa kulakukan. Mereka semua adalah teman lama yang memintaku untuk datang menemui mereka. Mereka ingin menyambut satu set pil pelindung meridian, pil penstabil jiwa, pil kebangkitan, dan pil pemecah gunung. Semuanya untuk generasi masing-masing mendatang. Kebetulan saja kalian juga akan membutuhkan pil spiritual ini. Tetua MA merentangkan tangannya. Dengarkanlah guru, karena mereka suka menyerobot antrean, saya minta mereka menyiapkan penyelesaian tambahan. Jangan lemah lembut, mereka semua kaya. Meskipun Tetua MA meminta bantuan murid-muridnya, ia juga menambah hadiah untuk murid-muridnya. Lagi pula, teman-teman lama itu tidak membutuhkan barang-barang ini, dan tidak ada salahnya memberikannya. Bab 267 Guru dan Murid. Di Pegunungan 10.000, puncak Wanjian dari Sekte Shenluo, Penatua Jian akhir-akhir ini telah memperhatikan Li Tianba dengan saksama. Dalam memetakannya, Peter Jian menjelaskan setiap detail dari niat pedang melambung ke langit secara rinci, dan bahkan isi dari tahap inti emas dijelaskan terlebih dahulu. Hal ini membuat Li Tianba bingung, seolah-olah Penatua Jian hendak membayangkan sesuatu. Akan tetapi, Penatua Jian tidak menjelaskan maksudnya, jadi dia hanya bisa menerima warisan ini secara pasif. Selama periode ini, pukulan Li Tianba juga mengalami kemajuan pesat. Meskipun ia juga memiliki kartu truf seperti Jiang Chen, di bawah pelatihan dan pengaruh Penatua Jian, ia menjadi semakin seperti pendekar pedang sejati. Selama pidatonya, dia juga mendengar nama tubuh asli, Li Chen, di Sekte Shenluo. Dia agak terkejut saat mengetahui bahwa identitas Li Chen sebagai ahli karakteristik ternyata tidak menyebabkan para biksu Sekte Shenluo membencinya, tetapi malah memujinya dengan suara bulat. Dia percaya bahwa para pembudidaya iblis di sekte tersebut akan menemukan cara untuk berpartisipasi dalam perayaan alkemis utama Li Chen dan memberikan hadiah. Pada hari ini, Penatua Jian menjelaskan niat pedang melambung ke langit kepada Li Tianba seperti biasa. Dia bertanya kepada Li Tianba tentang isi yang telah dijelaskan sebelumnya dan menemukan bahwa Li Tianba telah mengingat semuanya tanpa kesalahan atau kelalaian. Dia mengangguk dengan puas. Tianba, aku sudah menjelaskan kepadamu satu persatu isi dan tindakan pencegahan dari seni pedang niat melambung ke langit sebelum tahap jiwa baru lahir. Kamu mungkin bertanya-tanya mengapa aku begitu cemas? Tetua Jian berkata di sini dan menatap Li Tianba. Li Tianba tidak bisa menahan diri untuk tidak menyentuh kulit kepalanya. Dia memang sangat bingung. Untuk waktu yang lama mulai sekarang, aku tidak akan bisa memandumu. Tetua Jian berkata perlahan. Tuan, seru Li Tianba dengan heran. Ia mengira Tetua Jian sedang dalam masalah. Dengan kekuatan Elder Jian, orang yang dapat menyebabkan masalah dirinya mungkin harus menjadi seorang yang menguasai di tahap Naschen Soul. Ini bukan seperti yang kau pikirkan. Ini hal yang baik. Aku punya beberapa perasaan baru-baru ini dan aku akan mengasingkan diri untuk memahami jalan agung jiwa baru lahir. Tetua Jian berkata sambil tersenyum di wajahnya. Selamat, Guru. Li Tianba sangat gembira dan membungkuk cepat. Ini juga ada di dalamnya kalian. Sejak aku menerimamu sebagai muridku, aku merasa bahwa roh pedang dari garis keturunanku telah diwariskan ke pavilion Chong Xiao. Dari perasaan di hatiku, Tetua Jian berkata sambil tersenyum. Dia sangat puas dengan muridnya. Li Tianba sangat berbakat, baik dalam hal dasar maupun kemampuan belajar. Murid seperti itu memiliki harapan untuk mengimbangi langkahnya. Dan mungkin suatu hari dia akan dapat kembali ke pavilion Jianyi Chong Xiao.
Nas Chen Soul, dia dapat menerobos dengan percaya diri. Bahkan jika dia gagal dan meninggal, muridnya Li Tianba masih memiliki harapan untuk memenuhi keinginannya dan menjadi Nas Chen Soul untuk kembali ke paviliun Jianyi Chongxiao. Setidaknya dia mewariskan paviliun Jianyi Chongxiao di sini, dan mewariskannya dari generasi ke generasi, hingga suatu hari garis keturunannya kembali ke paviliun Jianyi Chongxiao. Ketika Li Tianba mendengar apa yang dikatakan penatua Jian, dia masih sedikit terkejut, karena dia sudah terlalu sering mendengar kalimat ini. Rupanya keberuntungannya mempengaruhi orang-orang di sekitarnya. Guru dan kakak perempuan Li Chen telah terpengaruh. Tuan, harap tenang dan mundurlah. Saya akan bekerja keras sendiri dan pasti akan memenuhi harapan Anda. Li Tianba berjanji dengan sungguh-sungguh. Aku percaya padamu, tapi aku tidak percaya pada bayangan lain di sekte ini. Tetua Jian tidak bisa menahan diri untuk tidak mencibir ketika mengatakan ini, dan matanya melihat keluar gunung. Li Tianba memikirkan penatua Lu, dan dia secara alami mengerti apa yang dibicarakan penatua Jian. Puncak Wanjian ini adalah milik pribadiku. Itu diberikan oleh guru besarmu yang secara pribadi meminta beberapa leluhur Nas Chen Soul untuk merebutnya. Sekte akan mengingini puncak Wanjian. Meskipun mereka tidak berani merebutnya secara terbuka dengan perlindungan guru besarmu, kita harus waspada terhadap taktik rahasia mereka. Begitu gurumu mulai berlatih, kita tidak akan bisa menghubunginya untuk waktu yang lama. Jadi sebelum aku mengasingkan diri, aku akan menyerahkan puncak Wanjian kepadamu. Anda memiliki kendali puncak Wanjian, dan Anda bahkan dapat menghadapi tetua inti emas di puncak Wanjian. Tetua Jian menatap Li Tianba dengan serius dan berkata, Tuan, sebenarnya ada sesuatu yang belum saya ceritakan. Li Tianba berpikir sejenak lalu membungkuk. Jika itu terkait dengan rahasiamu, maka tidak perlu memberitahu siapapun. Kultivator mana yang tidak memiliki rahasia? Kata Peter Jian sambil menatap sambil tersenyum. Menurut Peter Jian, apa yang ingin dikatakan Li Tianba bukanlah masalah besar. Tuan, tolong lihat ini. Dia mengeluarkan gambar desain senjata ajaib puncak Wanjian. Tentu saja, untuk memberitahu tetua Jian tentang pemikiran para tetua Jindan di sekte tersebut. Wanjian. Tampaknya Elder Lu telah merencanakan puncak Wanjian sejak lama. Desain ini saja bukanlah sesuatu yang dapat dirancang oleh seorang ahli pemurnian senjata biasa. Setelah melihat gambar desain puncak Wanjian, penatua Jian menghela napas. Dia tidak tertarik untuk mengetahui bagaimana Li Chen memperoleh gambar desain senjata ajaib puncak Wanjian. Sejujurnya, jika bukan karena anugerah penyelamat hidup Patriark Lu dan perawatan terus-menerus Patriark Lu, tetua Jian tidak akan tinggal di sekte Shenluo. Setelah mencapai tahap Nas Chen Soul, ia akan kembali ke paviliun Jianyi Chongxiao dan meninggalkan warisannya di sekte Shenluo. Sebagai seorang pembudidaya pedang, tentu saja dia tidak dapat terlibat dengan para pembudidaya iblis. Puncak Wanjian ini juga direbut khusus oleh leluhur Lu agar dia bisa tetap bertahan, dan dia harus membalas budi ini. Namun, selama beberapa ratus tahun terakhir, Tetua Jian telah memberikan kontribusi besar bagi sekte Shenluo. Banyak sekali ramuan emas yang bertentangan telah jatuh ke tangan. Sebelumnya, Tetua Jian pernah mendengar tentang para tetua jin dan sekte yang memata-matai puncak Wanjian. Jadi dia menutup mata terhadap beberapa tindakan kecil. Bagaimanapun, tidak akan ada yang salah selama dia ada di sana. Namun setelah melihat gambar rencana puncak Wanjian, dia menyadari bahwa sekte tetua Jindan itu tidak sekadar memata-matai, dia tengah mempertimbangkan puncak Wanjian sebagai sesuatu yang harus dibagi-bagi. Dia yakin bahwa selama dia gagal menerobos, atau berhasil menerobos dan meninggalkan sekte Shenluo, kekuatan Li Tianba akan membuat mustahil untuk mempertahankan puncak Wanjian. Setidaknya sebelum kekuatan Li Tianba mencapai tahap akhir Jindan, puncak Wanjian sangat penting bagi Li Tianba untuk berlatih seni pedang niat melambung ke langit. Tanpa puncak Wanjian, akan sangat sulit bagi Li Tianba untuk meningkatkan ilmu pedang. Yuanba, aku telah menyiapkan bahan-bahan untuk desain ini untukmu. Ketika kekuatanmu mencapai tahap inti emas, kamu dapat menyempurnakan puncak Wanjian menjadi senjata ajaib dan membawanya bersamamu, lagi dan akhirnya mengambil keputusan. Daripada membiarkan orang luar mendapatkan keuntungan, akan lebih baik membiarkan Li Tianba menyempurnakan puncak Wanjian menjadi senjata ajaibnya sendiri. Mengenai pedang yang hanya memiliki satu senjata ajaib, puncak Wanjian dapat dianggap sebagai senjata ajaib tambahan Li Tianba untuk pukulan, dan tidak mempengaruhi semangat pukulan pedang. Tuan, tetua Lu sebenarnya sudah menyiapkan bahan-bahannya sejak lama. Li Tianba mengeluarkan tas penyimpanan dan menyerahkannya. Itu tawaran yang bagus untukmu. Jumlah dan jenis bahan di dalam tas penyimpanan itu begitu banyak sehingga bahkan jika Elder Jian mengumpulkannya sendiri, itu akan memakan waktu lama. Awalnya, dia berencana untuk membantu Li Tianba menangani masalah ini meskipun itu akan menunda mundurnya dia. Dia tidak menyangka bahwa tetua Lu telah mengumpulkan semua bahan dan hanya menunggunya pergi sehingga dia bisa menyempurnakan puncak Wanjian. Saya tidak akan memberitahu siapapun, tetapi paling lama dalam waktu 5 tahun, para tetua Jindan di sekte akan mengonfirmasi bahwa saya telah mencapai pelanggaran dalam pencahayaan, jadi Anda harus berusaha sebaik mungkin untuk mencapai pelanggaran Jindan dalam waktu 5 tahun.
Saya tidak tahu bantuan apa yang telah Anda dapatkan. Tetapi menurut saya tidak akan menjadi masalah bagi Anda untuk mencapai puncak tahap pembangunan fondasi akhir dan mencoba menerobos ke tahap ramuan emas dalam waktu 5 tahun. Selama latihan Li Tianba baru-baru ini, ia telah meminum ramuan tingkat atas untuk mempercepat efisiensi latihannya. Orang luar sama sekali tidak bisa mendeteksi peningkatan kekuatan yang ditimbulkan oleh latihannya. Tetapi akhir-akhir ini Penatua Jian menjelaskan niat pedang melambung ke langit kepada Li Tianba hampir setiap hari. Jadi bagaimana mungkin dia tidak merasakan ada masalah dengan kemajuan latihan Li Tianba? Kalau tidak, mengapa Tetua Jian menyarankan untuk menerobos ke tahap inti emas dalam waktu 5 tahun? Fondasi pembangunan. Saya telah menjalin persahabatan dekat dengan ahli yang dideskripsikan saat saya berada di luar negeri. Terakhir kali saya keluar adalah untuk menukar sumber daya di tangan saya dengannya dengan ramuan untuk membasmi. Li Tianba menjelaskan dengan setengah jujur. Dia tidak ingin menipu gurunya, Tetua Jian, tetapi dia tidak bisa memberitahu siapapun tentang masalah ini. Hubungan antara dirinya dan jati dirinya yang asli, Li Chen, adalah rahasia terbesarnya. Saya tetap mengatakan hal yang sama. Semuanya adalah kesempatan Anda tidak perlu menjelaskan apapun kepada saya. Guru hanya berharap bahwa ketika saya keluar dari pemutaran, Anda masih memegang kendali puncak Wan Jian dan menjadi seorang pendekar Jindan. Tetua Jian tersenyum dan kecewa. Guru, berapa lama Anda akan menjalani retret? Tanya Li Tianba. Setidaknya 10 tahun, paling lama 30 tahun. Jika aku tidak keluar dalam waktu 30 tahun, aku mungkin sudah mati. Tetua Jian menjawab dengan suara berat. Li Tianba tidak dapat menahan diri untuk mengingat sejenak, memikirkan setiap detail waktunya bersama Tetua Jian. Ketika dia lulus ujian Tetua Jian dan menjadi murid Paviliun Jian Chong Xiao di depan gulungan Paviliun Jian Chong Xiao, Tetua Jian memperlakukannya seperti putranya sendiri. Meskipun dia dan Penatua Jian belum lama bersama, perasaan mereka tulus, tanpa konflik kepentingan apapun. Jangan terlalu banyak berpikir. Sungguh suatu berkah bisa memahami dao agung jiwa baru lahir. Lihatlah betapa banyak mitra di dunia reformis abadi yang tidak dapat mencapai level ini sepanjang hidup mereka. Hanya sesaat, itu akan setara dengan ratusan tahun latihan. Mata Tetua Jian berbinar, dia tersenyum dan menampar bahu Li Tianba dan berkata, para ahli di dunia inovatif abadi akan menghadapi satu tingkat demi tingkat, dimulai dari tahap pemurnian Qi. Dalam tahap pemurnian Qi saja, ada tingkatan kecil pada tingkat tiap-tiap, tingkatan menengah pada masing-masing dari 3 tingkat, dan tingkatan besar pada puncak pemurnian Qi yang menghalangi jalan untuk maju ke pembangunan fondasi. Kemudian tibalah saatnya dibangunnya fondasi. Akan ada hambatan di setiap level, dan setiap level merupakan jalur terobosan yang sangat sulit. Hal ini mengakibatkan para astronom tersingkir secara berkelompok, dan hanya 1 dari 100 yang berkuasa yang bertahan di tahap pembangunan fondasi. Belum lagi mereka yang dapat dipromosikan ke tahap ramuan emas nantinya. Setiap pertarungan yang benar-benar dapat mencoba menerobos ke tahap jiwa baru lahir adalah sekutu terbaik di sekte tersebut. Tidak mengherankan bahkan pria berbakat seperti Peter Jian tidak dapat menahan perasaan emosional ketika berbicara tentang kesulitan jalur jiwa baru lahir. Tetua Jian membawa Li Tianba ke puncak-puncak Wan Jian tempat 5 pedang terbang berada. Pedang kelima terbang itu dimasukkan ke dalam batu. Hari ini aku akan menyerahkan kendali puncak Wan Jian padamu. Kamu harus berusaha keras untuk menjaga puncak Wan Jian. Jika terlebih dahulu untuk memastikan keselamatanmu sendiri, aku akan menjaga Master Wan Jian Feng dan menunggunya keluar dari imajinasinya, kata Li Tianba dengan tegas. Tetua Jian tidak berusaha membujuknya lebih jauh. Semangat seorang pedang berbakat harus gigih. Jika seseorang bisa menyerah dengan mudah, dia tidak akan menjadi pedang berbakat. Untungnya, kesadaran spiritual Li Tianba ditingkatkan menjadi kesadaran ilahi, dan dengan bantuan Penatua Jian, pemilik asli puncak Wan Jian, ia mampu meninggalkan jejak spiritualnya pada 5 senjata ajaib pedang terbang. Setelah menjadi penguasa sejati puncak Wan Jian, Li Tianba merasakan situasi seluruh puncak Wan Jian melalui 5 senjata sihir pedang terbang. Dia pernah berlatih di puncak Wan Jian sebelumnya, dan meskipun dia memiliki tingkat kontrol tertentu, dia belum pernah memiliki perspektif makro semacam ini. Seluruh puncak Wan Jian tampak hidup dari dalam keluar. Aura dan niat pedang adalah darah kehidupan. Kompleks, yang terdiri dari energi darah spiritual dan pedang niat mengalir dalam jaringan komunikasi energi yang dibentuk oleh ribuan pedang terbang, seperti mengalir dalam pembuluh darah. Setiap pedang yang terbang di puncak Wan Jian merupakan bagian tak terpisahkan dari puncak tersebut. Sekalipun ada bertanding jindan di puncak Wan Jian, mereka tidak mampu menghancurkan satupun pedang terbang, bahkan pedang terbang sihir tingkat terendah. Meskipun target serangannya adalah pedang terbang ajaib, serangan itu sebenarnya ditujukan pada puncak Wan Jian secara keseluruhan. Hal yang paling istimewa adalah bahwa bahkan jika pedang terbang rusak, ia dapat memperbaiki dirinya sendiri di puncak Wan Jian. Bab 268 Peralatan Pemurnian. Di sekte Shushan, Li Chen menceritakan ramuan sekali sehari. Tentu saja, warisan pemurnian senjata di tangan memiliki kualitas yang sangat rendah, tetapi itu sudah cukup untuk memulai. Faktanya,
Menggunakan Red Sun Spirit Fire yang hampir mencapai level Golden Elixir untuk mempelajari cara menyiapkan peralatan adalah perilaku yang sangat boros. Terutama karena dia masih berlatih dengan bahan-bahan kelas 1, dan semua produk yang dibuatnya adalah instrumen ajaib. Tidaklah sulit untuk membuat senjata ajaib, tetapi dia segera menemukan kekurangan pada warisan senjata di tangannya. Di tangan ada warisan bahan pemurnian yang dirangkum oleh para pembudidaya biasa. Pemurnian. Hal ini tidak dapat disalahkan pada warisan pemurnian dari para petani mandiri, tetapi disebabkan oleh para petani independen itu sendiri. Tidak banyak bahan penyulingan yang dapat diakses oleh para pembudidaya independen. Kekuatan besar. Tentu saja, bukan karena tidak ada bahan yang bagus, tetapi karena pembudidaya independen tidak memiliki sistem warisan seperti sekte besar, dan hanya dapat mengandalkan pengalaman mereka sendiri. Berani mengembangkannya sendiri. Jika seorang pembudidaya mandiri tidak menggunakan bahan yang baik, atau jika bahan tersebut tidak mencapai kualitas yang diharapkan, kerugiannya akan sangat besar, sehingga pembudidaya mandiri tersebut tidak mampu menanggungnya. Oleh karena itu, warisan produksi senjata di tangan Li Chen tidak banyak berguna segera setelah ia mulai mempelajari reproduksi senjata. Tepat saat dia berpikir apakah akan menggunakan poin kontribusinya untuk ditukar dengan warisan senjata dari sekte tersebut, sekte tetua Zhang mengirimkan pesan mantra kunjungan dari luar puncak Qijian. Li Chen sedikit tercengang setelah melihat rumus ajaib itu. Siapa yang bilang dia junior? Antusiasme tetua Zhang tidak terlalu menarik perhatian di antara banyak orang yang berpikiran jindan, sehingga mereka tidak dapat meninggalkan kesan yang mendalam di dirinya. Namun, meskipun dia tidak tahu mengapa tetua Zhang datang, dia harus mendiskusikannya hanya karena persahabatan antara tetua Zhang dan tetua Su. Li Chen mengaktifkan formasi perlindungan gunung dan mengundang tetua Zhang masuk. Chen, aku datang ke sini begitu tiba-tiba. Apakah aku mengganggumu? Tetua Zhang berkata sambil tersenyum begitu melihat Li Chen. Hal ini mencerminkan status Li Chen, dan kini para tetua sekte memperlakukannya dengan setara. Tetua Zhang juga datang sesuai dengan waktunya. Dia mengatakan hal ini secara sengaja agar keduanya bisa lebih dekat satu sama lain dengan cara yang rendah hati. Paman Zhang, Anda terlalu sopan. Maaf mengganggu Anda. Li Chen mengeluarkan teh spiritual kelas 2 dan air mata air spiritual yang telah ditingkatkan oleh Koi Roh Murni. Menyeduh secangkir teh spiritual dan menyerahkannya kepada tetua Zhang. Tehnya enak, dan airnya juga enak. Aku sudah memikirkan teh spiritual yang kalian sediakan di sini sejak perayaan. Penatua Zhang tidak terburu-buru menjelaskan tujuan. Dia menyesap kelas spiritual 2 itu dan matanya berbinar. Karena Paman Zhang menyukainya, silakan bawa seporsi teh spiritual dan air mata air spiritual saat kau pergi. Li Chen mengulurkan tangannya dan berkata sambil tersenyum. Teh spiritual kelas 2 itu dibuat olehnya sendiri. Jadi rasanya tentu saja sangat lezat. Belum lagi dipadukan dengan mata air spiritual yang telah ditingkatkan satu tingkatnya. Leluhur jiwa baru lahir. Ini juga merupakan hadiah terbaik yang dapat dia berikan saat ini, dan dia tidak perlu terlalu mempertimbangkan jumlahnya. Kalau begitu aku tidak akan bersikap sopan, tetua Zhang berkata dengan gembira. Siapapun yang tertarik akan mengetahui bahwa Li Chen sedang belajar cara memperbaiki senjata. Li Chen sekarang berbeda. Banyak biksu di sekte itu yang mengawasi setiap gerakannya. Dia baru saja menggunakan poin kontribusinya untuk menukar sejumlah bahan pemurnian kelas 1. Bagaimana mungkin hal seperti itu bisa disembunyikan dari sekte tersebut? Dia tidak bermaksud menyembunyikannya, terutama karena mempelajari cara memperbaiki peralatan bukanlah sesuatu yang mengarahkan. Ya, hanya untuk mengisi waktu, jawab Li Chen sambil tersenyum. Kamu sudah berada di tahap akhir pembangunan fondasi, jadi kamu memang harus belajar cara menyalin senjata. Senjata? Aku hanya berpikir lagi untuk menjadi ahli. Ini karena bakatku dalam memproduksi senjata terlalu buruk. Namun, warisan produksi senjata di acting adalah yang terbaik. Tetua Zhang mengangguk dan berkata. Penatua Zhang mengerti bahwa Li Chen ingin belajar cara menyalin senjata. Belajar menyempurnakan perlengkapan pada tahap akhir pembangunan pondasi merupakan pekerjaan sampingan yang harus dipelajari oleh sebagian besar peserta yang percaya diri dan dapat naik ke tahap inti emas. Sebab ketika seorang yang terlibat mencapai tahap jindan, ia perlu mempersiapkan senjata ajaib untuk dirinya sendiri. Umumnya, akan ada metode untuk menyempurnakan senjata ajaib dalam warisan seseorang, yaitu senjata ajaib yang sesuai dengan keterampilan seseorang. Seseorang dapat menggunakan senjata ajaib yang sesuai dengan metode utamanya. Kondisi untuk melakukannya dapat mereproduksi senjata ajaib mereka sendiri. Tetua Zhang yakin bahwa Li Chen memang seperti itu. Pada titik ini, mengingat keberhasilan obat mujarab, mempelajari cara mengomunikasikan peralatan adalah hal yang normal. Terima kasih, Paman Zhang. Saya hanya mencari seseorang yang bisa membimbing saya, kata Li Chen dengan gembira. Ada warisan produksi senjata yang dapat dipertukarkan di sekte. Tetapi warisan produksi senjata yang benar-benar bagus semuanya diwariskan di tangan para pemurni senjata profesional sekte tersebut. Hanya sedikit yang diwariskan kepada orang luar, apalagi ditukar dengan poin kontribusi. Ini sama seperti warisan yang menonjolkan.
Bisakah kamu menampilkan senjata ajaib yang kamu buat? Tetua Zhang bertanya sambil tersenyum ketika mendengar Li Chen mengatakan ini. Li Chen mengeluarkan beberapa senjata sihir tingkat 1 yang telah dimurnikannya, menatap Tetua Zhang dengan agak malu, dan menunggu komentar Tetua Zhang. Apa yang dipelajarinya merupakan tradisi pemurnian senjata dari para aktivis independen, jadi diperkirakan senjata ajaib tingkat 1 yang dihasilkannya hampir tidak akan menarik perhatian Tetua Zhang. Teknik pemurnianmu sangat kasar, tetapi kendalimu atas api sangat halus, yang memungkinkanmu menyempurnakan material secara ekstrim. Ini terkait dengan pemurnian material milikmu. Namun, ini hanyalah pemurnian material tingkat pertama. Jika ini adalah material tingkat kedua atau ketiga, teknik pengendalian api yang digunakan dalam pemurnian tidak akan cukup. Tetua Zhang berkomentar sambil memeriksa senjata sihir tingkat pertama. Li Chen mengetahui kemampuannya sendiri. Dengan bantuan kuantum 01, ia dapat melakukan yang terbaik dalam semua jenis teknik pemrosesan. Tetapi seperti yang dikatakan Elder Zhang, dia juga merasakan kelemahannya dalam mengendalikan api. Teknik pengendalian api spiritual dalam Shushan dan Dian, terutama meningkatkan kemampuan mengendalikan api spiritual secara halus, dan dapat mencapai pengendalian dan perubahan suhu yang tepat saat membuka ramuan. Saat menggunakan teknik pengendalian api roh untuk menerangi material, suhu api tidak perlu disetel saat menerangi pil. Hal ini karena pada saat cerobong asap ramuan, perbedaan suhu 1/10 derajat pun dapat menyebabkan masalah pada ramuan di tungku. Namun, saat mengotak-atik peralatan, suhunya perlu ditingkatkan seketika hingga ribuan kali lipat, yang mana hal ini tidak dapat diperhitungkan oleh teknik pengendalian api-api spiritual. Tentu saja, persyaratanku terlalu tinggi. Jika kamu berpikir sebagai seorang pemula, senjata sihir tingkat pertamamu sudah sempurna. Tetua Zhang melanjutkan. Senjata sihir tingkat pertama di tangan sepenuhnya melepaskan potensi material tersebut. Komentarnya sebelumnya adalah di satu sisi untuk mempromosikan warisan reproduksi senjata di tangan, dan di sisi lain untuk mencegah Li Chen meremehkan metode pemurnian senjata. Pada saat ini, dia sudah merasakan apa yang terjadi ketika Tetua MA mengajari Li Chen membuat ramuan. Jelaslah bahwa dia menggunakan teknik pemurnian tingkat sangat rendah untuk menyebarkan senjata sihir tingkat 1 yang begitu sempurna. Dari teknik penyempurnaan senjata Penatua Zhang, orang dapat melihat jejak seorang kenalan biasa. Namun, jika seorang yang awam dapat mengunduh senjata ajaib hingga level ini, bahkan jika itu hanya senjata ajaib tingkat pertama, itu sudah cukup untuk menjadikannya terkenal di benua Shu Utara. Namun, dia belum pernah mendengar ada orang biasa yang ahli dalam membagikan senjata ajaib dengan teknik produksi yang begitu kasar dan dapat mengekspor senjata ajaib sesempurna Li Chen. Ini adalah bakat Li Chen dalam peralatan yang cemerlang. Paman Zhang, apa yang harus aku lakukan? Dia telah mendengar terlalu banyak pujian. Dan semenjak dia mulai memahami pil, dia telah mendengar segala macam pujian di telinga. Dia hampir kebal terhadap kata-kata seperti pujian dan lebih fokus pada pengembangan diri. Warisan penghasil senjataku disebut warisan penghasil senjata keluarga Zhang. Ada 3 ahli penghasil senjata dan 9 ahli penghasil senjata senior di keluargaku. Di generasiku, akulah satu-satunya ahli penghasil senjata senior yang tersisa. Dengan bakatmu dalam penghasil senjata, hanya masalah waktu sebelum kau mewarisi warisan milik keluarga Zhang dan menjadi ahli penghasil senjata. Tetua Zhang menunggu Li Chen mengajukan pertanyaan, dan dia menjawab dengan suara yang dalam. Paman Zhang, ini adalah warisan keluargamu. Meskipun dia benar-benar ingin mempelajari tradisi pemurnian senjata keluarga Zhang, warisan keluarga, terutama warisan keluarga yang masih diwariskan, jarang diwariskan kepada orang luar. Inilah yang menjadi landasan keberlangsungan hidup suatu keluarga dan kristalisasi kearifan dari berbagai generasi dalam keluarga. Siming, keluarga Zhang telah diwariskan hingga hari ini, dan hanya ada 3 orang yang memiliki akar spiritual. Selain aku, 2 orang lainnya masing-masing memiliki 4 dan 5 akar spiritual. Tahun. Daripada menyimpan warisan ini di seharusnya, akan lebih baik untuk menyerahkannya padamu. Membantu mereka, Tetua Zhang menjelaskan dengan tak berdaya. Li Chen tahu apa yang dipikirkan Tetua Zhang, yang juga merupakan situasi yang paling merugikan oleh keluarga menghancurkan abadi. Secara umum, karena garis keturunan keluarga transmisi abadi mengandung warisan darah cerdas, proporsi akar spiritual dalam keluarga transmisi abadi sangat tinggi. Namun, garis keturunan akan berubah. Dalam pernikahan dengan manusia biasa, garis keturunan leluhur mungkin akan sangat terdilusi, yang menyebabkan kemungkinan munculnya akar spiritual akan menurun. Sangat sedikit menguasai wanita di dunia pemikiran abadi, dan lebih sedikit lagi yang bersedia membentuk pasangan Tao. Oleh karena itu, banyak orang yang ingin meninggalkan keturunannya harus menikah dengan manusia biasa. Dan semakin rendah keturunan yang ingin dicintai, semakin baik. Seorang yang melibatkan jindan seperti Tetua Zhang dapat meninggalkan keturunan melalui metode rahasia saat pertama kali memasuki tahap jindan. Rendah, bahkan jika ia menggunakan metode rahasia. Belum lagi jika seorang yang terlibat dalam jindan terpaksa meninggalkan keturunan pada tahap jindan,
maka akan mengakibatkan kerusakan pada tubuh dan bahkan dapat memengaruhi alur selanjutnya. Selain itu, jika Yuan Yang dan Yuan Yin rusak sebelum tahap Jin Dan, maka kemungkinan untuk maju ke tahap Jin Dan akan berkurang, sehingga keterlibatan yang benar-benar berbakat tidak akan mudah meninggalkan keturunan. Periode ini mungkin berlangsung puluhan tahun atau bahkan ratusan tahun, tetapi jika ada yang salah melindungi mereka, akan selalu ada generasi muda dengan akar spiritual dan bakat yang kembali ke leluhur mereka. Tetua Zhang tidak tahu berapa tahun lagi keluarga Zhang akan memiliki generasi muda dengan akar spiritual dan bakat yang baik. Dia membutuhkan seorang yang cerdas dan potensial untuk memberikan perlindungan bagi keluarga. Sebagai ganti warisan peralatan pemurnian keluarga, Tetua Zhang bisa mendapatkan seorang ahli yang dinyatakan muda untuk melindungi keluarga. Setidaknya saat Tetua Zhang masih hidup, mereka tidak membutuhkan perlindungannya. Dan setelah Tetua Zhang pergi, Li Chen pasti telah mencapai tahap inti emas, dan dia akan melindungi keluarga Zhang yang abadi. Paman Zhang, aku menerima warisan penyulingan senjata keluarga Zhang, kata Li Chen sambil tersenyum. Tetua Zhang juga sangat senang. Dia mengeluarkan selembar batu giok dan menyerahkannya kepada Li Chen. Li Chen mengambil batu giok itu dan meletakkannya di antara kedua kelopak mata untuk memeriksanya. Ada banyak sekali isi di dalam slip giok itu, dan banyaknya isi menunjukkan akumulasi pengetahuan keluarga Zhang dalam melengkapi peralatan. Ada banyak sekali bahan pemurnian yang berbeda, beberapa di antaranya pernah dilihat Li Chen sebelumnya, dan masih banyak lagi yang belum pernah dilihatnya atau bahkan didengarnya. Berikut ini adalah penjelasan rinci tentang masing-masing bahan. Uraian tersebut meliputi ciri-ciri bahan pemurnian, titik leleh pada saat pemurnian, efek apa saja yang akan dihasilkan jika dipadukan dengan bahan pemurnian lain, dan lain sebagainya. Dapat dikatakan sebagai ensiklopedia tentang pemurnian. Dibandingkan dengan warisan pencipta senjata Li Chen sebelumnya, warisan pencipta senjata yang disebarkan itu seperti grafiti taman kanak-kanak, sedangkan warisan pencipta senjata di tangan adalah buku ajaran dari universitas terkemuka. Selain itu, warisan pemurnian keluarga Zhang ini juga mencatat beberapa metode rahasia khusus untuk pemurnian, termasuk seni api peledak napas naga dan seni pemurnian 100 putaran serta teknik pemurnian lainnya. Bab 269 menonton. Sejak Li Chen mewarisi keterampilan sulap senjata dari Tetua Zhang, Tetua Zhang akan datang memberikan bimbingan pada waktu yang ditentukan setiap hari. Keahliannya dalam menyempurnakan senjata juga meningkat pesat, dan hanya dalam beberapa hari saja, ia telah mulai menyempurnakan senjata spiritual. Yang membuat Tetua Zhang paling puas adalah kecepatan Li Chen dalam mempelajari ilmu sihir. Rune yang dilampirkan adalah untuk memasukkan mantra ke dalam bentuk rune, dan memadatkan mantra tersebut ke senjata sihir melalui lampiran, sehingga tercapai efek khusus yang sesuai. Yang telah dipelajari Li Chen. Tentu saja, setelah bertahun-tahun pengembangan, para biksu menyimpulkan rune yang paling cocok untuk digunakan pada senjata spiritual. Karena bahan dari senjata spiritual, pola susunan sihir yang sesuai dapat ditambahkan ke badan senjata untuk membuatnya lebih kuat. Di hadapan Tetua Zhang, Li Chen selalu belajar cara menyempurnakan senjatanya dengan baik, tanpa menunjukkan penampilan khusus apapun. Dia tidak ingin menampilkan bakat yang berlebihan dalam mempelajari peralatan, paling-paling dia hanya memiliki kemampuan belajar yang kuat. Dia tidak bermaksud untuk mempublikasikan senjatanya kepada orang lain. Tugasnya mengatur pil telah memaksanya untuk mengorbankan beberapa jam setiap hari, mengurangi waktu untuk menyelamatkan. Tanpa kekurangan sumber daya, mengapa dia perlu menunjukkan bakatnya dalam memperbaiki peralatan? Meski begitu, Tetua Zhang tetap memukau dengan kemampuannya menyempurnakan senjatanya. Dalam beberapa hari terakhir, Li Chen telah menyanyikan pil pelindung pembuluh darah, pil penenang jiwa, pil kebangkitan, dan pil pemecah gunung, yang merupakan sumber daya untuk membuat ramuan. Dan untuk setiap tungku korosif, sebagai tambahan simpul dari ramuan, seseorang akan menerima ketidakseimbangan orang lain, biasanya sebagian buah spiritual kelas 3 atau teh spiritual. Setelah benar-benar menanganinya, dia menemukan bahwa bukan karena sumber daya untuk membuat pil itu langka, tetapi benua Shu Utara terlalu besar. Langka. 3 sekte utama jalan kebenaran, serta kekuatan-kekuatan besar dalam jalan kebenaran, mengendalikan sumber daya untuk membuat ramuan. Karena reputasi Li Chen, para pendeta yang memiliki sumber daya dan bahan untuk membuat ramuan berusaha semaksimal mungkin menggunakan koneksi dan bantuan mereka untuk mencari Li Chen guna membantu menyempurnakan pil pelindung pembuluh darah, pil penenang jiwa, pil kebangkitan, dan pil pemecah gunung. Tidak ada cara lain. Di antara semua ahli yang bersedia membuat ramuan di depan umum, hanya Li Chen yang dapat menjamin untuk membuat 4 ramuan tingkat 3 tingkat tinggi dan menghasilkan ramuan tingkat penuh. Untuk meningkatkan kemungkinan keberhasilan ramuan, para pembudidaya bersedia membayar berapapun harganya. Li Chen yakin bahwa setelah beberapa waktu, dia akan mampu menerjemahkan 1 set pil pelindung meridian, pil penstabil jiwa, pil kebangkitan, dan pil pemecah gunung terbaik untuk dirinya sendiri. Di ruang komputernya, esensi setiap ramuan terus terakumulasi, dan segera akan cukup untuk menyempurnakan ramuan tingkat atas.
Li Chen juga mengerti mengapa Tetua MA mengatakan sebelumnya bahwa sebagai seorang ahli alkemis, seseorang tidak perlu khawatir mengenai sumber daya apapun. Tidak masalah baginya untuk meminum secangkir teh spiritual kelas 3 setiap hari. Dan ia dapat mengambil buah spiritual kelas 3 dari waktu ke waktu untuk memuaskan rasa laparnya. Selain itu, akhir-akhir ini dia masih punya waktu untuk memahami beberapa ramuan kelas 2 untuk perusahaan dagang Beishu. Bagaimanapun, dia banyak berbuat pada mereka, dan dia masih perlu membalas budi mereka. Banyak energi dan harus diberi peringkat di bawah urusan sekte. Chen, kemarilah, untungnya, pemurnian senjata spiritual dilakukan di ruang mesin. Dia memusatkan sebagian pikirannya ke ruang mesin dan terus menyelesaikan pekerjaan pemurnian. Dia sendiri melayang ke udara dan menuju puncak Tianmu. Ketika dia ingin mencapai puncak Tianmu, dia melihat Penatua Su dan kakak laki-laki senior keduanya Wan Zheng sudah menunggunya di luar puncak Tianmu. Tuan, kakak kedua, saya terlambat. Li Chen menggerakkan maju dan memberi salam. Belum terlambat. Aku tahu kamu sibuk, jadi aku memanggilmu setelah semuanya siap. Ayo kita pergi dan saksikan Jingxian membuat ramuan. Tetua Su berkata sambil tersenyum sambil membantu Li Chen berdiri. Li Chen melihat sekelilingnya dan melihat bahwa hanya ada kakak laki-lakinya yang kedua. Kakak laki-lakinya yang ketiga Lucy dan kakak laki-lakinya yang keempat Sichuan tidak ada di sana. Dia mengira kalau kakak laki-lakinya yang ketiga dan keempat sudah pergi, maka dia tidak peduli dan mengikuti Tetua Su terbang menuju gunung tempat gua kakak perempuan tertua berada. Lingkaran sihir di gunung telah diaktifkan, menunggu mereka masuk. Sebuah formasi didirikan di puncak gunung. Penatua Su membawa Li Chen dan Wan Zheng dan duduk bersila 30 meter dari formasi. Li Chen dapat melihat kekhawatiran di mata Tetua Su. Itu adalah formasi besar yang mengumpulkan energi spiritual. Itu bekerja sama dengan formasi pelindung gunung untuk mengumpulkan semua energi spiritual yang dihasilkan oleh urat-urat spiritual seluruh gunung ke dalam formasi. Lingkaran sihir tersebut belum diaktifkan saat ini. Setelah diaktifkan, energi spiritual dari bagian lain gunung akan terdorong keluar, yang akan mempengaruhi pertumbuhan medan spiritual di berbagai bagian gunung dari waktu ke waktu. Namun, medan spiritualnya kini tampak tidak berarti dibandingkan dengan ramuan Ye Jingxian. Apalagi jika medan spiritualnya dihancurkan saat diperlukan, kebutuhan energi spiritualnya harus terjamin. Mengapa saudara dan keempat tidak datang? Li Chen melihat sekeliling dan menyadari bahwa Lucy dan Sichuan tidak datang. Jadi dia bertanya dengan lembut. Hanya mereka yang berada pada tahap akhir pembangunan yang memenuhi syarat untuk menyaksikan proses pembuatan pil. Tetua Su menjawab dengan tenang. Konon katanya tidak boleh terlalu banyak berlangganan yang menonton proses pembuatan pil, karena terlalu banyak dari mereka akan mempengaruhi proses. Mengundang permintaan lain untuk menonton, Wan Zheng menjelaskan kepada Li Chen dengan lembut. Li Chen melihat rasa terima kasih di mata Wan Zheng saat dia menatap Ye Jingxian. Hanya untuk mengundangnya mengamati proses pembuatan pil, Ye Jingxian mengambil risiko besar. Namun sebagai kakak tertua, Ye Jingxian tetap mengajak dua adik laki-lakinya yang berada di tahap akhir pembangunan fondasi, agar kedua adik laki-laki itu dapat melihat sendiri proses pembuatan pil dan memperoleh bantuan dalam pembuatan pil mereka sendiri. Tepat saat mereka berbicara, formasi di bawah Ye Jingxian diaktifkan. Saat formasi itu diaktifkan, energi spiritual menggerakkan seluruh gunung menuju Ye Jingxian, dan pergerakan energi spiritual membentuk serangkaian pusaran angin. Tubuhnya perlahan terangkat dari tanah, ditopang oleh sejumlah besar energi spiritual yang kaya. Sama seperti tubuh yang mengapung di udara, ketika energi spiritual terlalu kaya, tubuh akan terangkat. Li Chen hampir 100 meter jauhnya dari Ye Jingxian, tetapi dia masih mendengar suara energi spiritual mengalir di tubuh Ye Jingxian. Sudah waktunya minum pil pelindung meridian, bisik Tetua Su lembut. Dia memberitahu Li Chen dan Wan Zheng bahwa meskipun sekte tersebut memiliki pengalaman yang relevan dalam membuat pil untuk disebarluaskan, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan menyaksikan proses di tempat. Suara di sini secara alami ditransmisikan melalui transmisi suara dan tidak akan mempengaruhi Ye Jingxian. Ye Jingxian masih memiliki sedikit kesadaran. Energi spiritual yang mengerikan mengalir ke tubuhnya, menyebabkan meridiannya mencapai batasnya. Dia memasukkan pil perlindungan meridian tingkat tinggi ke dalam mulut dan menelannya. Saat pil pelindung meridian masuk ke dalam perut, kekuatan obat mujarab itu mulai bekerja. Dengan meridian yang solid, sejumlah besar energi spiritual dipandu melalui metode praktik utama dan diubah menjadi kekuatan spiritual yang memasuki danau spiritual. Latihan hari ini berbeda dari biasanya. Spirit Lake bagaikan monster yang memanaskan segalanya. Tidak peduli seberapa besar kekuatan spiritual yang ada, semuanya akan tersedot ke dalamnya. Ini merupakan terobosan baru, dan itu belum benar-benar berbahaya, tetapi sudah sangat berbahaya. Wajah Ye Jingxian menunjukkan rasa sakit. Dia mengeluarkan pil pelindung denyut nadi lainnya dan menelannya, dan rasa sakit di wajahnya menghilang. Saya benar-benar harus berterima kasih kepada Chen. Jika dia tidak membantu Jingxian menyampaikan dua pil pelindung meridian tingkat tinggi, langkah pertama akan salah. Penatua Su tampak sangat gelisah.
Dia melirik Li Chen dan berbicara melalui transmisi suara. Meskipun Ye Jingxian juga berlatih teknik pemurnian tubuh dan memiliki fisik yang sangat kuat di antara para ahli wanita, tahap penarikan jiwa ke dalam tubuh sangat tidak terduga. Spiritual pada tahap ini. Jika bukan karena dua pil pelindung meridian tingkat tinggi yang disempurnakan oleh Li Chen, tubuh Ye Jingxian tidak akan mampu menahan proses bimbingan roh ke dalam tubuh dan akan gagal pada tahap pertama. Menurutnya, hal ini disebabkan oleh pengaruh keberuntungan Li Chen. Dia berharap Ye Jingxian akan terus dirawat oleh Li Chen dan dapat dipromosikan dengan sukses. Tubuh Ye Jingxian memancarkan cahaya yang menyilaukan. Dia meminum ramuan lain, dan ramuan itu mulai berefek. Tidak ada lagi energi spiritual yang mengalir ke tubuhnya. Ini adalah pil penstabil roh, yang dapat menstabilkan kekuatan spiritual dalam tubuh untuk waktu yang singkat. Tetua Su terus menjelaskan kepada Li Chen dan Wan Zheng. Ye Jingxian terus meminum ramuan itu, membeku tajam di matanya. Dia adalah pahlawan wanita dengan karakter yang tegas, dan dia mengambil keputusan dengan segera. Dia mengeluarkan 2 pil Breaking You, tingkat tinggi dan menelannya. Lalu memasukkan 2 pil Breaking You, tingkat tinggi ke dalam mulut, tetapi tidak menelannya dan menyimpannya untuk cadangan. Anak ini, kenapa suka sekali bertualang? Tetua Su tiba-tiba berdiri, menatap Ye Jingxian, dan mengeluh dengan suara rendah. Namun, dia tidak ikut campur dalam keputusan Ye Jingxian. Ini adalah momen terpenting dalam hidup Ye Jingxian dan itu adalah pilihan Ye Jingxian sendiri. Setelah Po Yu Dan memasuki kedalaman, kekuatan spiritual dalam tubuh Ye Jingxian yang telah distabilkan oleh Ding Ling Dan mulai menyusut dengan cepat. Ye Jingxian secara fisik sangat kuat, dan dia telah menyesuaikan kegelisahan ke kondisi terbaik sebelum invasi. Pada saat ini, tubuhnya mengering dengan cepat, dan cahaya di matanya perlahan meredup. Ini karena sejumlah besar vitalitas dan kekuatan mental terkuras dari tubuhnya. Vitalitas dan kekuatan mentalnya dipadatkan menjadi titik kecil di tengah danau spiritual bersama dengan kekuatan spiritualnya, dan ramuan emas yang ditekan di ujung jarum mulai terbentuk. Ada kengerian di mata Li Chen. Langkah ini adalah masalah hidup dan mati, dan sepenuhnya tergantung pada seberapa banyak vitalitas dan kekuatan spiritual yang akan diserap selama pembentukan ramuan emas. Tentu saja, sebelum mempersiapkan pembuatan pil, Ye Jingxian juga meminum sejumlah besar ramuan peningkat vitalitas dan ramuan peningkat semangat. Pil kebangkitan, dan pil pemecah gunung, yang dapat dipertukarkan di sekte melalui poin kontribusi. Pada saat ini, Ye Jingxian masih berusaha memperlambat hilangnya vitalitas dan kekuatan mentalnya yang terkuras habis oleh ramuan emas. Dia mengambil banyak benda spiritual secara berurutan, yang meningkatkan vitalitas dan kekuatan mentalnya. Tetapi karena ramuan emas itu terus-menerus diekstraksi, tubuhnya menjadi semakin kurus, dan tubuhnya yang tinggi besar menjadi tidak dapat dikenal lagi. Dari sudut pandang Li Chen yang berdiri di sekelilingnya, Ye Jingxian seperti lapisan kulit kering yang melilit kerangka. Tepat ketika dia khawatir, tubuh Ye Jingxian menjadi luar biasa, dan kemudian Ye Jingxian menelan 2 pil kebangkitan tingkat tinggi. Di tubuh Ye Jingxian, danau spiritual telah menghilang, dan ramuan emas yang memancarkan cahaya keemasan telah stabil. Tanpa bantuan pil kebangkitan, tubuhnya tidak akan dapat mencapai batas tertentu dalam waktu singkat dan tidak akan mampu lagi menahan putaran masalah berikutnya. Sudah ada sedikit tekanan ramuan emas pada Ye Jingxian, tetapi malah meningkat pesat. Tanpa mempedulikan tubuhnya yang belum pulih, dia menghentakkan kakinya ke tanah, berteriak keras, dan menempatkan seluruh tubuhnya ke dalam kondisi waspada. Dia tidak menggunakan senjata apapun, karena guntur ilahi yang mengikutinya akan mengabaikan semua perlindungan dan langsung mempengaruhi tubuhnya. Dia hanya menggunakan sedikit kekuatan spiritual dalam ramuan emasnya dan teknik penyempurnaan tubuh yang dipraktikannya untuk terus memperkuat perlindungan tubuhnya. Pil kebangkitan masih berefek, tetapi energi yang dialirkan kembali oleh ramuan emas perlahan berhenti. Tidak ada satupun awan gelap di langit, tetapi persepsi para pihak yang hadir sangat sensitif. Tanpa peringatan apapun, kilatan petir emas muncul, dan formasi pelindung gunung serta formasi di bawah kaki Ye Jingxian tidak bereaksi sama sekali, seolah-olah kilatan petir emas tidak muncul. Petir emas melewati beberapa lapis formasi dan langsung menyerang tubuh Ye Jingxian. Kekuatan guntur dan kilat yang mengerikan menyambar tubuh bayi ramuan emas yang baru lahir, dan tubuh Ye Jingxian diserang dari luar ke dalam oleh kilat emas tersebut.